Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf kalau nanti dalam pelaksanaan acara ada kurang kata dan lain-lain. Baik, kita buka aja segera acaranya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya kembalikan kepada Mas Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dio selaku ketua telah membuka acara. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya kita beranjak kepada kegiatan tilawah ya, Quran bersama. Mohon Bapak Ibu dipersiapkan mushafnya ataupun di aplikasi. Kita akan membaca bersama-sama surat Ali Imran ayat 190 sampai 194 ya. Itu berada di juz 4 Bapak Ibu ya. Kalau mushafnya yang Quran Indonesia ya. Kalau yang mushafnya di aplikasi bisa di search ya. Jadi halaman 190. Karena ini berkaitan dengan tema kita ya tentang hari ini. Baik, kita bisa mulai bersama-sama nih. Mungkin Bapak Ibu mau unmute juga tidak apa-apa. Kita bersama-sama supaya nanti merasa ada yang terkoreksi atau tidak. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adna ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah membaca Quran bersama-sama. Mungkin ke depan nanti kita akan membuka kelas juga mengenai tajwid, sehingga nanti mohon kiranya ketika ada form aspirasi jamaah mohon diisi Bu ya, saran Bapak Ibu, saran atau perbaikan ya mengenai tema-tema kajian kita yang ke depan, supaya daya manfaatnya bagi jamaah akan lebih
meninggi lagi, lebih meningkat lagi kualitasnya. Baik, kita selanjutnya menginjak ke sesi pengenalan dari pemateri dan pengantar dari pengurus. Baik, saya mulai dulu dari sisi pengantar, ya. Ini adalah pengantar kajian dari pengurus ranting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di kajian rutin pengurus ranting istimewa Muhammadiyah ACT. Insya Allah kita di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dalam pertemuan yang offline atau hybrid, sehingga akan merekatkan kembali silaturahmi antar jamaah khususnya di ACT. Alhamdulillah nikmat Islam kita, Islam yang hak. Jadi makna hak adalah mudah diterima oleh akal manusia. Hal ini telah terbukti misalnya ketika di perjanjian Hudaibiyah, mungkin secara politik atau jangka pendek umat Islam itu kalah karena poin-poinnya lebih memberatkan umat Islam, sehingga bahkan ada sahabat yang menanyakan atau protes terhadap keputusan itu. Namun perjanjian tersebut ternyata malah lambat laun membuat penyebaran Islam semakin marak di Mekah karena adanya persyaratan bahwa Islam boleh diperbincangkan di Mekah. Begitulah akidah Islam sangat mudah diterima oleh akal, namun seiring dengan pertemuannya dengan berbagai kebudayaan, ada beberapa pertanyaan atau bahkan syubhat atau bahkan tantangan terhadap argumen akidah Islam. Ada suatu kisah anekdotal, misalnya ketika dikisahkan ketika ada kerumunan di kota Nisapur, seorang nenek bertanya kepada seseorang, siapakah orang itu? Karena orang itu dikerumuni oleh berbagai banyak manusia, banyak orang. Itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia memiliki 1000 dalil tentang keberadaan Allah. Lalu seorang nenek itu menjawab, ataukah Allah membutuhkan dalil? Jika dia tidak memiliki 1000 keraguan, maka tentulah tidak perlulah disusun oleh 1000 dalil. Mendengar berita itu, Imam Ar-Razi tersentuh dan berkata dengan kerendahan hati dan ketulusan iman, orang sederhana seringkali lebih murni daripada intelektualisme yang terlalu tinggi, begitu ya. Begitulah gradasi keimanan seorang muslim, kesemuanya patut kita syukuri. Namun bagi kita yang khususnya hidup terpapar dengan kebudayaan barat, kita perlu meningkatkan kapasitas intelektual kita setidaknya untuk mempertahankan atau bahkan menyebarkan kebenaran akidah Islam ini. Sikap percaya diri dan kosmopolit ini juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di zaman penjajahan. Beliau tidak ragu berdiskusi, bahkan berdebat dengan para misionaris jika diperlukan. Berdasarkan argumen inilah kami berikhtiar menyelenggarakan kegiatan ini dengan tajuk Saintisme di Dunia Barat dan Argumen Akidah Islam. Saintisme inilah yang menjadi basis pemikiran sekularisme, agnostisme, atau ateisme di dunia barat. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui apa itu saintisme dan perkembangan terkininya. Bukan dari sekedar buku populer atau bahkan pseudoscience, namun benar-benar dari saintis atau teknolog yang merupakan narasumber yang kami hormati, Mas Ustadz Ahmad Ataka, PhD. Beliau adalah asisten profesor di Fakultas Teknik UGM. Kemudian beliau menamatkan PhD di bidang robotics di King College London, UK. Istimewanya, alhamdulillahnya, beliau memiliki kemampuan mengakses kitab-kitab atau turas khazanah Islam, kemampuan bahasa Arabnya luar biasa, sehingga kiranya memahami inti peradaban Barat dan juga dari peradaban Islam. Hal ini misalnya ditujukan beliau dalam beberapa bukunya, misalnya buku yang cukup terkenal, yakni Logika Keimanan. Semoga kajian ini dapat memuaskan dan meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual jamaah, khususnya di pengurus ranting Muhammadiyah ACT. Demikian pengantar diskusi mewakili pengurus ranting Muhammadiyah ACT. Selanjutnya kita demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilahkan pada Ustadz Ataga untuk memberikan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, rekan-rekan, ya? Terdengar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala silatihi thumma salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad khala din wa anit tauhidi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, eh, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada eh, teman-teman di pengurus ranting istimewa Muhammadiyah Gambira ya, khususnya kepada Mas Irfan, Kang Irfan yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing di sini. Ya meskipun masih secara online ya, mungkin suatu saat bisa bisa ketemu secara bisa kopdar, insya Allah. Moga-moga Amin. keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, Baik. training ke E-News, Ustadz. Oke. Oke, mungkin ada kesempatan nanti insya Allah. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, ya ini saya diminta menyampaikan topik yang mungkin cukup cukup berat ya bagi saya pribadi untuk menyampaikan, tapi it's okay. Mungkin nanti lebih sifatnya sharing gitu ya dan diskusi, terutama karena apa namanya ya, ya mungkin rekan-rekan di sini juga mungkin tidak jauh berbeda saat saya dulu di UK ya. Kebetulan saya di UK sekitar 5,5 tahun begitu ya, dan ya lumayan apa namanya ya, ya di sana tukang jual ayam di pinggir jalan aja bisa bertanya soal keimanan gitu. Luar biasa, jadi mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak kita rasakan di Indonesia. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, tapi pengalaman itu juga membuat apa namanya ya, ya mungkin kita bisa bisa belajar lagi gitu ya tentang tentang keimanan, tentang kenapa kita beriman dan tentang akidah Islam. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit apa namanya introduction ya, kurang lebih seperti itu. Ini mungkin sedikit catatan ya, tadi udah disampaikan sama Kang Irfan sebetulnya ya, tapi ya saya sebetulnya engineer dan robotisis ya, jadi bukan ustadz, tapi ya apa namanya, ya jadi it's okay untuk tidak setuju ya, ini mungkin sharing dan diskusi seperti itu. Nah, eh, mungkin ya ini kita mulai dari pertanyaan pembuka ya. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di apa namanya ya, di negara dengan mayoritas non Muslim begitu ya, dan terutama di negara Barat yang sekarang mungkin tidak sedikit yang mungkin apa namanya ya, secara tidak sadar maupun sadar gitu ya menjadi agnostik atau ateis begitu. Nah, mungkin pernah begitu ya mendapatkan pertanyaan tentang keimanan gitu ya, apalagi teman-teman yang mungkin berkecimpung di bidang saintek gitu misalnya ya, tentang sains dan agama yang mungkin kita tidak tidak bisa langsung menjawab gitu. Ya saya pernah waktu di UK itu ditanya sama ini ya, ditanya sama seorang pedagang di pinggir jalan, pedagang ayam halal gitu ya, tapi sepertinya dia non Muslim ya. Terus dia lihat istri saya pakai jilbab terus nanya gitu tentang kenapa kok apa namanya di syahadat itu hanya ada Nabi Muhammad saja Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak ada nabi-nabi yang lain? Nah, ya itu contoh pertanyaan. Atau misalnya dulu di lab ya pernah ada ya supervisor saya waktu itu ya, itu bertanya tentang surga dan neraka gitu ya. Terus beliau bertanya tentang is there a hope for me gitu katanya ya. Ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa mungkin kita di Indonesia ini ya apa namanya tidak entah tidak terfikir atau mungkin situasinya tidak tidak apa ya tidak terpantik untuk bertanya atau berpikir semacam itu. Nah, ketika di Barat beda tuh ya. Beda beda iklimnya, beda culture-nya begitu ya. Ya bahkan saya pernah waktu di UK, kebetulan waktu itu Ramadannya summer ya, puasa 19 jam terus ya ditanya gitu, ngapain kamu capek-capek puasa dan seterusnya. Ya, ya karena memang di Barat saat ini meskipun secara tradisional ini ya dulunya itu mayoritas apa namanya memeluk agama Kristen begitu, tetapi memang dalam mungkin 1 abad terakhir ya atau dalam beberapa abad terakhir terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana berbagai survei itu menyebutkan jumlah orang yang apa namanya mengascribe atau merasa menjadi bagian dari agama gitu ya itu berkurang.
Kalaupun ada, itu tidak sedikit yang menganggap agama itu hanya sebagai budaya saja gitu. Jadi ya karena hidup di budaya Kristen, maka ya udah ikut Natal, ikut Paskah misalnya begitu. Tapi tidak meyakini agama tersebut gitu ya, dan mungkin tidak pergi ke gereja dan seterusnya. Ya, nah, bahkan, ini diperparah ya dalam beberapa dekade terakhir dengan adanya apa mungkin para saintis gitu ya, para ilmuwan yang eh mereka tidak apa namanya ya, tidak bukan sekedar tidak yakin ada Tuhan atau tidak, mereka bahkan secara eksplisit gitu ya, secara eksplisit mereka dalam tanda kutip itu mengkritisi konsep Tuhan dan agama ya. Dan apa yang unik gitu ya dari apa namanya gerakan ini atau dari perkembangan ini itu adalah ya mereka rata-rata adalah ilmuwan yang istilahnya mereka bilang bahwa ya we trust in science gitu ya, kita percaya kepada sains, dan bagi mereka sains tidak bisa menemukan Tuhan gitu ya, maka kenapa kita harus percaya gitu ya. Contohnya misalnya ada yang memisalkan dengan fairy. Fairy itu apa ya, peri gitu misalnya ya. Ya kalau tidak ada bukti dengan adanya peri gitu ya, apakah kita harus percaya gitu. Nah, jadi apa ya, pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang kemudian muncul, dan ternyata tidak sedikit yang kemudian masuk di Indonesia juga. Nah, mungkin saya baru baru tahu juga ya 4 tahun terakhir pulang ke Indonesia, terutama di sosmed ya, yaitu ya di sosmed, di YouTube gitu ya, itu tidak jarang atau terkadang ada konten-konten yang secara halus maupun secara eksplisit ya. Nah, itu apa namanya? Kurang lebih kontennya isinya adalah, oh, saya sudah baca buku Sains A, Sains B, sudah baca Dawkins, sudah baca Darwin dan seterusnya, dan tidak ada Tuhan di situ. Nah, jadi kenapa kita harus percaya? Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ekstrim, contoh ekstrimnya. Nah, eh, kenapa menurut saya begitu ya? At least ini pengalaman saya pribadi. Kenapa memahami semua ini penting, memahami sains juga penting, karena di satu sisi tadi ada ekstrim yang satu tadi ya, ini yang bawah, ekstrim yang bawah ya. Ya kalau di Barat banyak begitu orang-orang yang merasa bahwa ya sains itu udah sukses, udah berhasil ya kan. Kita sudah pergi ke bulan dengan sains gitu ya. Sebentar lagi mungkin pergi ke Mars, menciptakan roket dan seterusnya. Dan ya itu bukti bahwa sains itu apa namanya bisa menemukan realita, bisa menemukan kebenaran, dan bahkan yang dulunya kita percaya tanpa sains itu sebetulnya dianggap sebagai apa namanya, dianggap sebagai irasional, dianggap sebagai mitos dan seterusnya. Nah, itu ekstrim yang satu. Nah, unfortunately, ini yang saya rasakan mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu ya. Unfortunately, di lingkaran-lingkaran Muslim, ekstrim yang satu lagi tuh yang yang muncul gitu ya waktu itu. Yaitu mereka yang mungkin antipati, itu bisa dibilang. Atau apa namanya ya, memandang sebelah mata terhadap produk-produk saintifik. Sehingga ketika misal ada pandangan atau ada teori tentang sains yang mungkin ya dianggap bertentangan dengan keimanan atau dengan wahyu begitu ya, itu langsung sains kan bisa salah gitu ya, sains kan tidak pasti, maka salah gitu ya. Yang ekstrim mungkin flat earth ya. Saya kira mungkin nggak terlalu banyak, tapi ternyata ada juga yang percaya pada flat earth gitu ya di kalangan Muslim. Atau bahkan yang saya eh, beberapa kali menemukan itu adalah geosentrisme. Jadi mereka menganggap bahwa ya di Al-Quran itu seperti gitu ya, seperti ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa semua mengelilingi bumi. Nah, maka pandangan heliosentrisme itu adalah pandangan orang kafir gitu ya, yang tidak layak dipercaya dan seterusnya. Nah, otomatis ya mungkin at least yang saya alami ya, ya saya sebagai sebagai Muslim dan yang belajar sains dan yang ya di bidang engineering, di bidang saintek gitu ya. Ya dulunya akan merasa apa namanya? Ada cognitive dissonance gitu mungkin istilahnya ya. Oh, on the one hand kita kita merasakan bahwa oh sains itu important source of knowledge gitu ya. Tapi on the other hand, kenapa ekstrimnya seperti ini? Seperti kita harus memilih gitu antara antara sains dan keimanan.
Nah, dan itulah apa namanya dampaknya. Kenapa tidak kalau tidak memahami poin-poin ini dengan tepat, kita bisa terjerumus ke dalam beberapa kekeliruan. Ya, kekeliruan pertama ini yang saya diminta sharing topiknya itu adalah saintisme gitu ya. Nah, dulunya saya sebenarnya nggak ngerti saintisme itu apa gitu ya, sebagai nama, tapi saya tahu apa namanya pandangan tersebut saya jumpai gitu. Jadi apa sih saintisme itu? Idenya adalah saintisme itu bukan sains ya. Saintisme itu isme ya, pandangan. Pandangan bahwa sains itu adalah ini yang paling ekstrim ya, adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Satu-satunya jalan yang paling ekstrim. Ada lagi yang agak weak ya, yang agak lemah gitu ya. Mereka bilang bahwa bukan satu-satunya jalan tapi jalan terbaik. Jadi kalau ada yang bertentangan dengan sains, langsung sainsnya dimenangkan. Karena itu jalan terbaik. Di luar itu adalah apa namanya spekulasi gitu ya, dogma dan seterusnya. Nah, jadi bagi mereka kalau ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh sains gitu ya, nah itu dianggap salah, tidak layak dipercaya, salah dan seterusnya. Nah, ini konsekuensinya ternyata panjang ya Bapak Ibu, karena sekilas mungkin oke apa namanya itu hanya pandangan tertentu gitu ya, tapi konsekuensinya banyak kalau kita apa namanya ya mengikuti alur berpikir seperti ini. Nah, nanti kita tidak ubahnya seperti Bani Israel ya. Misalnya di surat Al-Baqarah, Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, lanu minalaka hatta narallah jahrotan. Kami tidak akan beriman sampai kami itu langsung melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri, gitu kurang lebih. Nah ini ironi karena mereka itu ngomong begitu setelah diselamatkan dari Firaun ya, melihat mukjizat, melihat laut terbelah, tapi masih minta seperti itu. Nah, apa namanya? Ya tadi ternyata pertanyaan sejenis itu sering sering muncul sekarang ya. Kita sudah ke bulan, mana nggak ada gitu Tuhan katanya. Nah, sudah ke apa? Sudah pakai mikroskop, ketemu galaksi-galaksi, masih belum ketemu Tuhan dan seterusnya. Jadi konsekuensinya adalah mereka itu menganggap ya kalau nggak bisa diukur, nggak bisa dicek sama instrumen gitu ya, ya berarti nggak ada gitu atau nggak layak dipercaya gitu, at least ya. Nah jadi pandangan ini itu seperti mengubah sains yang tadinya itu metodologi ya, teman-teman mungkin yang bergerak di saintek ya, kita eksperimen, kita mendesain hipotesis di lab dan seterusnya. Nah menjadi sebuah apa namanya worldview, pandangan hidup gitu ya, di mana di situ ya udah alam semesta ini adalah segala sesuatu yang ada, semuanya bisa diukur, semuanya bisa dibuktikan oleh sains, sisanya nggak ada. Nah, kurang lebih ini apa namanya konsekuensinya. Maka panjang lagi konsekuensinya, mukjizat, kenabian itu nggak relevan gitu bagi mereka. Nah, ya, ini beberapa hal ya. Kenapa kok bisa muncul? Sebetulnya ini panjang kalau dijelaskan ya. Tapi ya kurang lebih tadi. Kalau kita ke kampus gitu ya, ya tadi banyak yang secara sadar tidak sadar itu menganggap sains sebagai sinonim dengan kebenaran itu sendiri. Nah, makanya kalau di iklan itu kan ini ya terbukti secara saintifik. Nah, itu apa namanya? Misalnya kejernihan air atau apa produk kecantikan misalnya ya itu apa namanya menjadi jargon yang ini ya apa namanya yang sering muncul untuk menarik minat orang karena saking apa namanya lekatnya sains dengan kebenaran orang itu kalau lihat iklan terbukti secara saintifik itu langsung percaya. Nah misalnya gitu dan bukan cuma itu popular culture ya buku sekarang diterbitkan ya buku sains populer ya tadi mengglorifikasi dalam tanda kutip ya sebagian saintis bukan sainsnya tapi saintis gitu ya sebagai otoritas yang bisa menjawab semua pertanyaan. Ya, jadi misalnya yang terkenal di UK itu dulu ada Stephen Hawking ya. Ya tadi ditanya tentang macam-macam, ditanya tentang Tuhan, tentang kesadaran dan seterusnya. Nah, dan tadi memang kita tidak kita pungkiri ya, produk teknologi itu sangat sangat bermanfaat. Tapi tadi seperti muncul ilusi bahwa ya sains itu bekerja, maka dia benar gitu ya dan maka dia diyakini dan selain itu jadi tidak benar lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, gimana nih sebagai muslim gitu ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang berkecimpung di apa namanya ya, di kampus, di penelitian, ada juga yang mungkin Bapak Ibu ya, yang mungkin anak-anaknya begitu sekolah
di luar ya. Dulu banyak teman-teman kami di UK, Bapak Ibu diaspora yang anaknya juga bersekolah di luar dan suka tidak suka akan menemukan tantangan seperti ini. Mungkin anaknya akan bertanya tentang tadi ya, tentang why are we Muslims misalnya gitu ya. How do we know that God exists? How do we know that Prophet Muhammad is the true messenger dan seterusnya. Ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi kita dulu mungkin nggak bertanya sejauh itu, tapi sekarang menjadi sesuatu yang sangat bisa ditanyakan. Nah, bagaimana merespon semua ini? Nah, ternyata ya responnya tidak jauh-jauh kembali kepada Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala eh, yang memberikan kita jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial kita. Nah, tapi sebelum ke situ, nah ini sedikit sedikit catatan karena nanti saya akan menunjukkan beberapa ayat gitu ya dan tafsirnya dan juga bagaimana para teolog Muslim sepanjang sejarah itu memahami apa namanya relasi antara Tuhan dan alam semesta gitu ya. Tapi biar apa namanya biar nggak dituduh sirkular ya. Nah ini saya kasih disclaimer dulu karena sering muncul kritik yang bilang bahwa lah kok kenapa kok langsung jawabannya diambil dari Al-Quran itu circular reasoning dong melingkar gitu katanya. Itu bisa jadi sirkular kalau memang berpikirnya itu begini. Ya Allah ada karena Al-Quran bilang Allah itu ada. Terus apa buktinya Al-Quran itu benar? Karena Al-Quran itu kalamullah kan gitu. Nah, kalau seperti itu sirkular. Kenapa? Karena sesuatu yang mau kita buktikan itu malah sudah kita asumsikan keberadaannya terlebih dahulu. Nah, kalau seperti itu sirkular. Tapi Al-Quran nggak seperti itu. Nah, jadi saya sering ngasih ilustrasi begini. Kalau teman-teman yang baca bukunya Dawkins misalnya, terus teryakinkan dengan itu, misalnya gitu ya, teryakinkan dengan argumen Dawkins misalnya ya, itu nggak sirkular loh, ya kan? Kenapa kok bisa nggak sirkular? Karena teman-teman baca, teman-teman lihat argumennya, terus teman-teman merasa puas dengan argumen tersebut. Bukan karena Dawkinsnya ilmuwan, gitu ya. Kalau karena Dawkinsnya ilmuwan itu sirkular, tapi ya bukan karena Dawkinsnya ilmuwan. Itu appeal to authority kalau kalau apa hanya percaya kepada sosok ya. Tapi kalau benar-benar teryakin oleh argumennya itu valid in a way ya, meskipun kita bisa tidak setuju dengan argumennya. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu memuat argumentasi sebetulnya rekan-rekan yang rasional gitu ya, yang kita itu diminta berpikir, afala taqilun ya. Kita itu diminta berpikir dan diberikan argumen ya oleh Al-Quran, sehingga kita itu akan sampai pada kebenaran dengan pikiran kita sendiri. Nah, jadi seperti orang tua yang ngajarin anaknya apa namanya berhitung misalnya gitu ya, kan itu nggak sirkular ya, tapi kita diminta berpikir untuk sampai pada kesimpulan itu sendiri. Bahkan kita let's say ada orang yang belum yakin pun dengan Al-Quran, itu bisa saja membaca argumennya dan menerima. Bahkan arguably menurut saya nggak bisa ditolak ya argumennya secara rasional. Nah, termasuk nanti kebenaran Al-Quran itu sendiri itu juga bisa dibuktikan. Nah, itu kenapa ini bukan sirkular dan kalau Imam Al-Ghazali itu mengilustrasikan ya, ilustrasi yang sangat indah. Kalau akal itu seperti mata gitu ya, Al-Quran itu seperti cahaya. Nah, jadi kalau kita punya mata dan ada cahaya, itu kita bisa melihat realita apa adanya. Ya, tapi kalau cuman punya mata doang, nggak ada cahaya, ya mungkin bisa ya agak ngeblur-ngeblur, agak gelap, tapi nggak jelas. Sebaliknya, kalau udah ada cahaya tapi kita merem, ya kita tetap nggak akan bisa sampai ke realita. Tapi kalau ada dua-duanya, itu nurun ala nur, gitu ya, cahaya di atas cahaya. Nah, seperti itu. Jadi let's say kita asumsikan dulu ya bahwa dan kita insya Allah percaya pada Al-Quran di sini semua di sini dan nanti termasuk bukti Al-Quran benar itu pun juga ada. Nah, setelah disclaimer agak panjang, nah kita mulai dari mana? Sebetulnya kekeliruan apa namanya ya para ilmuwan tersebut ya yang menganggap sains adalah satu-satunya sumber pengetahuan itu. Wah, kalau istilah kerennya itu kekeliruan epistemologi. Epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu apa namanya? How do we know things? Bagaimana kita mengetahui sesuatu, ya. Nah, gimana menurut Al-Qur'an? Ternyata menurut Al-Qur'an pengetahuan itu cukup luas, ya. Misalnya ini ada ayat yang mengkritisi ini ya, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya
hati atau akal di sini maksudnya ya, yang tidak mereka gunakan untuk berpikir. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tidak dipergunakan untuk melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar. Jadi di situ ada tiga sumber pengetahuan yang disebutkan Al-Quran, yang nanti akan dipaparkan lebih lanjut ya oleh oleh para teolog kita. Nah, ini yang menarik, Imam Al-Baidawi di tafsir beliau berkata, ya begini, kalau orang itu tidak menggunakan akalnya ya untuk berpikir secara rasional, orang tidak menggunakan matanya untuk melihat ciptaan ya, dan tidak menggunakan telinganya untuk mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengar mendengar wahyu gitu ya, mendengar ayat begitu ya. Ya udah itu mereka tertutup dari kebenaran. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa oh, Al-Qur'an itu komit terhadap pengetahuan ya. Makanya ditanya afala taqilun, kita dikritisi kalau nggak berpikir. Tapi pengetahuan itu tidak terbatas pada sains. Nah, dan terutama bahkan Al-Quran mengemphasize tiga sumber pengetahuan ini. Ada akal, ada indera ya, dan nanti ada testimoni ya, satu lagi namanya khobar. Dan Al-Quran ingin mengemphasize bahwa kamu itu sudah dikaruniai tiga sumber pengetahuan yang sangat bagus gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menemukan kebenaran Al-Quran. Untuk meyakini, untuk menemukan kebenaran bahwa Allah itu ada, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Nah, jadi ini yang kemudian apa namanya ya, dikristalkan oleh para ulama kita, misalnya Imam At-Taftazani itu beliau menyebut ada tiga sumber pengetahuan yang bisa digunakan, yang cukup digunakan untuk meyakini keimanan kita, membuktikan keimanan kita. Ya, yang pertama al-hawasus salimah tadi ya, indra untuk melihat alam semesta. Khobar sodik itu testimoni ya. Misalnya kita mengetahui adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun kita tidak ada di zaman beliau itu dari khobar. Ada sedemikian banyak orang melihat beliau menyampaikan ke apa namanya orang lain dan seterusnya sampai ke kita. Itu khobar. Dan yang ketiga adalah akal. Ya, jadi tiga ini yang digunakan itu untuk tadi untuk membantah pandangan-pandangan yang keliru seperti saintisme dan untuk sampai pada kesimpulan akidah Islam yang benar. Nah, apakah kemudian sains itu salah? Enggak juga. Ya, jadi karena ada tadi ya, ada yang ekstrim satu lagi yang mengasumsikan bahwa ya sains itu bisa berubah sama sekali nggak bisa dipercaya, zone gitu ya. Enggak juga sebetulnya. Ada produk-produk sains yang yang memang works gitu ya, dan bahkan sebetulnya ada produk sains yang bisa menghasilkan keyakinan. Misalnya bumi itu bulat itu 100% yakin ya, bumi itu bulat karena bukti-buktinya tidak terbantahkan. Dan ini bukan soal bumi bulatnya ya, tapi cara berpikir bahwa alam semesta itu teratur dan kita bisa mendapatkan ilmu dari situ itu juga di mana-mana di Al-Qur'an. Misalnya di surat Yasin yang terkenal ya, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Jadi apa namanya matahari yang apa namanya berjalan gitu ya, itu adalah ketentuan takdir Al-Azizil Alim yang maha perkasa dan maha mengetahui. Artinya apa? Itu semua teratur, ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'indagal urjunil qadim. Bagaimana bulan itu ada fase-fasenya ya, kita belajar. Lasyamsu yang bagilah antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Dan tadi ada siang, ada malam, teratur ya, 24 jam. Kemudian matahari di mana, bulan di mana, planet-planet di mana, semuanya itu teratur. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya seperti berenang gitu ya, kalau yasbahun itu artinya ya. Tapi semuanya itu teratur gitu ya. Ada keteraturan di situ dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ, bisa mengambil ibrah dari situ, bisa mengambil ilmu dari situ ya, tentang macam-macam, tentang astronomi, tentang fisika dan seterusnya. Jadi iya, sains itu sumber pengetahuan. Bahkan misalnya Syekh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu punya buku judulnya Al-Matla ya. Jadi beliau menulis ada beberapa sumber pengetahuan yang menghasilkan keyakinan, ada namanya aksioma, misalnya sebagian itu kurang dari keseluruhan, misalnya gitu ya. Ada yang namanya musyahadat, observasi. Sesuatu yang kita lihat itu real loh, itu real. Kalau mata kita sehat ya, itu nggak bisa dibantah. Terus misalnya mujarrobat. Oh, kalau kita minum paracetamol terus pusingnya reda, itu real, itu valid, empirical knowledge. Terus hadsiyat, nah ini agak sulit diterjemahkan ya. Kalau
Di barat nyebutnya mungkin sekarang inference to the best of explanation. Misalnya tadi bumi itu bulat itu hatsiat. Misalnya ada tadi ya, buktinya apa? Buktinya ada perbedaan waktu, buktinya ada kapal kelihatan ujungnya dulu atau hilang gitu ya, tenggelam. Terus gerhana itu bukti-bukti, ada banyak bukti-bukti yang semuanya itu mengarah kepada bumi itu bulat. Jadi Hatsiat ini mirip Sherlock Holmes. Ada bukti-bukti terus oh, oke, pelakunya kamu. Nah, misalnya gitu. Itu Hatsiat. Terus ada mutawatirat ya, Mas testimoni. Kita tahu ada Mekah misalnya meskipun saya belum pernah ke sana karena ada sedemikian banyak orang yang melihat Mekah dan menceritakan kepada saya ya. Ada lagi namanya fitriyat. Ini mungkin tidak terlalu relevan. Tapi yang ingin saya apa namanya garis bawahi itu di sini ada observation ya, musyahadat, ada mujarrabat, ada hadsiyat. Tiga hal ini adalah apa namanya komponen penting dari sains modern. Meskipun kita akui juga sains modern itu berkembang dengan metodologi yang lebih advance dari ini. Ada eksperimen, ada mathematical modeling yang para ulama kita di zaman itu belum se-advance itu. Tapi saya bisa membayangkan dan saya cukup confident ya kalau mereka hidup di zaman ini, mereka akan menerima bahwa sains pun menghasilkan pengetahuan, ya, menghasilkan pengetahuan. Nah, tapi yang tidak mereka terima adalah kalau sains dianggap satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, itu yang keliru. Di mana letak kekeliruannya? Nah, ini saya ingin ngambil inspirasi dari eh, apa namanya Syekh Taftazani ya, penulis Syarhul Aqaid. Jadi Taftazani itu di karya beliau itu mengkritisi ada namanya sofistoiyah gitu ya, sofis gitu kalau di barat nyebutnya ya. Yaitu orang-orang yang ada tiga ekstrim yang diceritakan beliau di situ. Yang pertama ekstrim agnostisism, la adriyah. Jadi dia itu bilang kita tuh nggak tahu apa-apa. Pengetahuan itu impossible menurut mereka. Ada lagi yang bilang relativisme. Nah, ini cukup sering ya. Di era ini tuh varian-variannya ada. Relativisme itu kebenaran itu ya tergantung masing-masing orang. Kebenaranmu dan kebenaranku bisa jadi berbeda. Misalnya gitu ya. Itu India. Ada lagi yang ekstrem lagi. Kebenaran itu tidak ada. Bukan cuman ya, ragu, tapi tidak ada. Kita tidak bisa mengetahui apapun. Inadia. Inad itu artinya keras kepala ya. Nah, yang menarik, apa kata Imam Taftazani? Sebenarnya merespon pandangan seperti ini itu sebenarnya nggak bisa secara rasional. Karena mereka dan kita itu tidak punya common ground, ya. Tidak punya sesuatu yang kita sepakati sehingga kita bisa diskusi, gitu. Jadi caranya, menurut Taftazani, caranya adalah tunjukkan bahwa mereka itu tidak konsisten. Ya, misalnya orang yang bilang kita itu nggak tahu apa-apa loh. Nah, kita bisa bilang, tahu dari mana kamu? Katanya nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, kita bisa bilang gitu. Atau tadi, kebenaran itu relatif terhadap masing-masing. Masa itu pendapat itu kebenaran menurut siapa? Nah, atau tadi, kebenaran itu mustahil. Pengetahuan itu mustahil. Lah, itu pun pengetahuan gitu kan. Nah, jadi ditunjukkan bahwa itu inkonsisten. Nah, saintisme itu juga begitu. Ini ada buku dari John Lennox yang juga menarik ya, Can Science Explain Everything? Jadi kalau ada yang bilang bahwa sains itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang valid, kita bisa bertanya kepada dia, oke, nice. Teori sains apa yang bisa dipakai untuk membuktikan pernyataan tersebut? Nah, dia nggak akan bisa menjawab karena nggak ada. Ya. Statement tersebut itu bukan statement saintifik. Statement saintifik itu misalnya tadi F, misalnya hukum Newton ya. Hukum Newton satu, hukum Newton 2, hukum Newton 3, hukum gravitasi, hukum Einstein, teori evolusi. Itu saintifik. Tapi statement bahwa sains itu satu-satunya sumber pengetahuan itu tidak saintifik. Itu nggak bisa dibuktikan oleh sains. Jadi ya self-refuting istilahnya ya. Dan itu jelas keliru karena sains pun butuh sumber pengetahuan yang lain. Sains juga butuh asumsi-asumsi yang lain. Adanya dunia ini ya, bahwa panca indera itu reliable ya, dan bahwa alam semesta ini teratur, diulangi di sini, diulangi di sana itu sama gitu ya. Itu semua asumsi-asumsi yang digunakan untuk menciptakan teori saintifik, bukan dibuktikan oleh teori saintifik. Nah, jadi itu kurang lebih caranya. Nah, jadi ya nggak bisa itu self refuting itu tidak apa namanya tidak bisa konsisten gitu ya tidak konsisten. Nah, kok kalau ditanya ya kok sekarang para ilmuwan pertanya percaya seperti itu ya kan mereka orang-orang pinter nih
Stephen Hawking ya, Richard Feynman, mereka tuh kurang pinter apa gitu ya. Masa mereka salah soal itu gitu kan? Nah, jawabannya adalah ya bisa saja mereka salah soal itu. Pinter terhadap satu hal itu belum tentu pinter terhadap hal lain. Ya, ini mirip dengan kritiknya Al-Ghazali ya terhadap para filsuf di zaman beliau. Ya, beliau bilang di Tahafut ya kurang lebih intinya adalah kita itu harus bisa membedakan mana yang produk saintifik ya, yang benar-benar sains itu sendiri, teori matematikanya gitu misalnya ya, dan mana yang merupakan pandangan metafisik gitu ya atau pandangan filosofis dari saintisnya. Ya, misal kalau orang bilang bahwa ya alam semesta ini bermula dari Big Bang gitu misalnya ya. Oke, itu adalah teori sains. Tapi begitu dia bilang bahwa karena alam semesta bermula dari Big Bang, alam semesta itu nggak butuh pencipta. Nah, itu sudah bukan sains lagi tuh. Itu sudah melangkah ke pandangan filosofis. Nah, itu harus bisa dibedakan. Sehingga kita itu bisa loh menerima sainsnya dan menolak pandangan filosofisnya. Nah, itu kata Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu. Gitu ya. Nah, nah terus kalau ada yang bilang lah kalau nggak apa namanya, kalau kalau sains itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan, so apa nih sumber pengetahuan yang lain gitu ya? Dan jangan-jangan kita malah bisa percaya apapun, bisa percaya peri, bisa percaya apa namanya, yang lain-lain ya, yang mistik-mistik misalnya gitu ya. Nanti orang bisa bisa percaya pada spaghetti monster. Misalnya di Amerika itu ada agama yang diciptakan ya menyembah spaghetti monster. Astagfirullah ya. Nah, kalau nggak pakai bukti semua orang bisa mengklaim apapun dong. Nah, iya, makanya memang tetap butuh bukti. Tetap butuh bukti. Itu kenapa Al-Qur'an nanti kita akan lihat ya Al-Qur'an berkata gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Itu ketahuilah, kita disuruh mengetahui. Untuk bisa mengetahui kita harus berpikir, kita harus mendapatkan bukti. Nah, jadi kita setuju ya, kita setuju misalnya dengan Carl Sagan ya, ilmuwan yang bilang apa namanya? Extraordinary claim require extraordinary evidence. Klaim yang luar biasa itu butuh bukti yang luar biasa. Kita setuju ya. Yang kita tidak setuju itu adalah bahwa buktinya itu hanya lewat sains. Itu yang kita tidak setuju. Nah, misalnya ya di Al-Qur'an, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Jadi di sini Allah menyebutkan bahwa siapa yang menyeru kepada Tuhan selain Allah padahal tidak punya bukti, ya, la burhana lahu bihi. Ya, tidak punya bukti. Artinya apa? Ini menurut Imam Ar-Razi, di sini ayat ini ingin memberitahu kita kalau ada konsep ketuhanan ya atau ada pandangan yang tidak ada bukti, jangan dipercaya. Ya, kalau tidak ada bukti jangan dipercaya. Gitu ya. La yajuzu itsbatuhu. Nah, itu kenapa tadi sebagian besar teolog yaitu berpandangan bahwa kewajiban pertama kita itu adalah berpikir. Nah, ya, berpikirnya sebenarnya nggak ribet-ribet. Nanti kita akan lihat ya. Berpikir itu simple, tapi berpikir untuk sampai pada kesimpulan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi ada buktinya. Dan buktinya simple. Tadi disebutkan oleh Kang Irfan ya. Buktinya itu yang orang tua pun gitu ya, orang-orang apa namanya di kisah Imam Ar-Razi tadi itu bisa menerima. Dan buktinya sangat banyak di Al-Qur'an. Ya, ini tadi ayat yang kita baca di awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, nanti di sini para ulama menjelaskan apa sih bukti bukti adanya Tuhan gitu ya. Ini buktinya. Terciptanya langit dan bumi. Bergantinya siang dan malam, ya. Afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta itu bukti keberadaan Tuhan, ya. Apa namanya? Langit itu bukti keberadaan Tuhan, gunung bukti keberadaan Tuhan, bumi itu bukti keberadaan Tuhan, ya. Nah, apa tepatnya buktinya? Nanti kita akan singgung sedikit ya, mungkin nggak terlalu detail, tapi salah satunya adalah bukti bahwa alam semesta itu kholq, ciptaan. Apa artinya? Tadinya nggak ada, kemudian ada. Ya kan? Sekarang kita percaya teori Big Bang ya, tadinya nggak ada, alam semesta ini tadinya nggak ada, kemudian ada. Apa implikasinya? Kata Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada penyebab gitu ya? Dari ketiadaan gitu ya. Am humul khaliqun atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya.
Ya pasti nggak mungkin kita itu apa alam semesta ini tercipta tadinya nggak ada kemudian ada tanpa ada penyebab. Itu bertentangan dengan kausalitas ya. Dan nggak mungkin penyebabnya itu dirinya sendiri. Ya, ini ayat yang sangat luar biasa. Belum lama ini saya mendapatkan informasi bahwa Gus Baha ya, Kiai Haji Bahaudin Nur Salim itu memajang kaligrafi ayat ini di rumah beliau ya. Dan ini luar biasa. Apa namanya? Ya tadi argumentasi ya, yang menolak keberadaan Tuhan saat ini itu hampir semuanya kembali ke dua kekeliruan dalam ini. Jadi mereka menolak alam semesta itu ada pencipta apa? Ada pencipta. Yang kedua mereka berkata bahwa alam semesta itu ya bisa kok menciptakan diri sendiri. Adanya gravitasi itu cukup menciptakan alam semesta gitu katanya Hawking ya. Dan dua dua apa namanya? Dan ayat ini membantah apa namanya pandangan tersebut. Nah, ini kalau detailnya ya, kalau teman-teman mungkin tertarik, mungkin nanti kita cepet aja ya. Intinya sebenarnya dari ayat ini itu ada dua cara untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dari fakta bahwa alam semesta itu tadinya nggak ada, kemudian ada ya, khalqis samawati wal ard. Yang kedua, ikhtilafil laili wan nahar. Bagaimana alam semesta itu berubah. Artinya apa? Alam semesta itu mungkin. Langit itu bisa gelap, bisa terang. Apa yang menyebabkan langit itu gelap? Apa yang menyebabkan langit itu terang? Oh, mungkin ada cahaya, kemudian jadi spektrumnya terang gitu ya, brightness-nya. Apa yang membuat ada cahaya dan menyebabkan terang? Oh, mungkin ada apa? Teori yang lain ya, teori elektromagnetik. Ditanya lagi, apa yang menyebabkan teori elektromagnetik? Ya, jadi jawaban saintifik itu nggak membawa kita ke jawaban yang sesungguhnya. Itu seperti domino yang nggak bisa berdiri, nyandar ke domino gitu ya. Satu-satunya cara agar dominonya bisa berdiri harus ada sesuatu yang nggak butuh domino yang lain, sesuatu yang nggak butuh penyebab. Nah, itu dalilul imkan namanya ya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai wajibul wujud. Allahus somad intinya. Allahus somad. Ya, Allah itu sesuatu yang tidak butuh apapun dan segala sesuatu butuh kepada Allah. Nah, itu apa namanya dalilul imkan. Satu lagi tadi namanya dalilul hudus ya. Alam semesta itu tadinya nggak ada, kemudian ada, maka butuh pada sesuatu yang harus ada, yang nggak pernah nggak ada, yang ada terus. Itu dalilul hudus. Ya, makanya di surat Al-Hadid ya, Allah mendeskripsikan zatnya sebagai huwal awwalu wal akhiru. Dia yang maha pertama. Artinya apa? Nggak pernah nggak ada, selalu ada. Itu salah satu nama nama Allah seperti itu. Ya, jadi di sini teman-teman konsekuensinya apa? Konsekuensinya maka Allah itu pasti berbeda dengan kita. Allah itu bukan bukan seperti elektron gitu ya yang bisa diteliti, dibuktikan lewat mikroskop, bukan seperti DNA, bukan seperti sel gitu ya. Nah, jadi keliru sebetulnya kalau tadi ya, oh saya udah baca buku sains banyak banget nggak menemukan Tuhan. Jangankan Tuhan ya, baca buku sains banyak banget nemu kakek kita aja enggak gitu. Padahal kita tahu kakek kita ada. Kalau kakek kita nggak ada kan kita nggak mungkin ada ya. Ya, jadi keliru ketika mereka menganggap bahwa ya kalau nggak dibuktikan oleh sains berarti nggak ada. Enggak. Bahkan sebetulnya tadi sains itu nggak ngomongin Tuhan karena memang itu bukan domainnya. Bukan domain dari sains. Saya itu ngomongin apa? Sains itu ngomongin oh ada ada alam semesta yang mengikuti persamaan atau hukum tertentu, gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau Allah itu kalau alam semesta tadinya nggak ada kemudian ada, maka penyebabnya pun harus punya kehendak untuk menjadikan alam semesta itu ada. Nah, jadi dia punya kehendak, punya pengetahuan, punya kekuasaan ya. Dan dia Al-Hayyul Qayyum, ya, yang maha hidup. Bukan apa kalau sekarang ada yang namanya deisme ya. Mereka percaya ada pencipta alam semesta, terus alam semestanya ditinggal, dibiarin begitu saja. Wah, itu nggak seperti itu. Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengatur segala urusan. Yudabbirul amr. Ya. Dan Allah itu satu, kenapa? Laukana fihi ma aliyatun illallah lafasadata. Kalau ada apa namanya Tuhan-Tuhan selain Allah, maka dunia ini akan kacau. Ini argumennya dari Al-Quran semua nih. Very simple. Hanya diartikulasikan oleh teolog-teolog kita ya untuk menjawab tantangan zaman. Atau misalnya di surat Yusuf ya. A'arbabun mutafarriquna khairun
Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik, lebih kuat? Amillahul wahidul qahar, atau Tuhannya satu dan maha kuasa. Nah, di sini sebenarnya ada argumentasi itu implisit bahwa yang maha kuasa itu nggak mungkin lebih dari satu. Nah, kalau kalau lebih dari satu berarti kekuasaannya tidak maha, kekuasaannya terbagi. Nah, seperti itu. Itu keesaan Tuhan. Nah, ini semua teman-teman, bahwa dunia ini butuh kepada Tuhan, ya, butuh kepada Allah, dan Allah itu adalah wajibul wujud dan hanya ada satu wajibul wujud. Implikasinya apa? Maka Allah lah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai, kalau kata Al-Qur'an, pencipta segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat alam semesta, ya, ada api, ada kebakaran, ada apa? Gaya, ada percepatan. Maka mau tidak mau kesimpulan ini harus harus membawa kita pada kesimpulan bahwa bukan api loh yang menyebabkan kebakaran. Api itu butuh kepada Allah, kebakaran butuh kepada Allah. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, maka adanya keteraturan itu memang betul, ya, dan sains itu berdasarkan pada keteraturan. Ya, itu tidak lain adalah produk perbuatan Allah. Allah yang memilih menciptakan dunia dengan keteraturan, ya. Jadi kita bisa kok menerima sains, ya. Tapi at the same time Allah itu bebas berkehendak dong, ya kan? Karena Maha Kuasa, Maha berkehendak, tidak terpaksa. Artinya apa? Bisa dong Allah menciptakan api, misalnya ketika Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah menciptakan api tapi tidak menciptakan kebakaran. Allah menciptakan tongkat, tongkat Nabi Musa, ya, kemudian Allah menciptakan ular dari tongkat itu. Allah menciptakan laut yang tenang, kemudian Allah menciptakan laut yang terbelah. Bisa dong? Tentu bisa. Karena Allah Maha Berkuasa dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Maka di sini kita juga memahami berarti adanya mukjizat itu sesuatu yang bisa terjadi. Sesuatu yang bisa terjadi, yang tidak bisa di, ditolak oleh sains. Karena sains itu mengasumsikan keteraturan. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar keteraturan, dia nggak bisa membantah itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini mungkin saya next saja. Nah, intinya teman-teman di sini apa namanya ingin ditekankan adalah tadi bahwa oh kalau gitu sains itu valid, tapi bukan berarti hukum alam itu mutlak, ya. Karena sebenarnya hukum alam itu tidak lain adalah bagaimana kita melihat keteraturan dari ciptaan Allah. Allah bisa menciptakan sesuatu di luar keteraturan. Jadi sains itu menceritakan bagaimana keteraturan yang diciptakan Allah itu terwujud, gitu ya. Oh, Allah menciptakan langit, menciptakan bulan ada orbitnya, menciptakan bumi ada orbitnya, menciptakan matahari, sehingga semua itu dijelaskan lewat hukum gravitasi, misalnya gitu ya, hukum gravitasi Newton atau Einstein. Itu sains. Tapi teologi, ya, itu menjelaskan kenapa semua itu butuh kepada Allah, ya. Bagaimana semua itu butuh kepada Allah. Jadi tidak bertentangan sebetulnya, ya, tidak bertentangan, bisa berjalan bersamaan. Nah, baru kemudian kalau kita sudah menerima mukjizat itu mungkin, konsekuensi selanjutnya, kalau ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan dan muncul mukjizat yang nggak bisa ditiru, ya, karena itu bukan regularitas, sesuatu yang di luar regularitas, maka dia betul-betul adalah utusan Allah. Ini ayatnya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna al abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah sebuah surat saja. Jadi ini tantangan kepada bangsa Arab kala itu. Karena mereka yang paling ahli dalam sastra Arab, yang saling berlomba-lomba, ya, soal itu, yang saling berbangga-bangga soal itu, mereka ditantang. Ini ada wahyu yang tidak akan bisa kamu tiru. Kamu yang paling ahli di situ, coba tiru. Kalau memang kamu nggak percaya ini mujizat, coba tiru. Ya, sama seperti penyihirnya Firaun, ya. Ketika mereka melihat tongkat Nabi Musa menjadi ular, mereka semua langsung beriman. Karena mereka tahu ini nggak bisa ditiru. Ini bukan bukan sulap biasa yang kita kita pelajari. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi mukjizat itu berfungsi sebagai konfirmasi ilahiyah bahwa seseorang itu adalah utusan Tuhan. Nah, karena itu, kalau sudah ada bukti berupa mukjizat, berarti semua yang disampaikan orang tersebut adalah kebenaran. Ya, berarti wahyu itu pun sumber pengetahuan. Ya, wahyu itu pun sumber sumber pengetahuan. Maka keimanan kita kepada malaikat, ya, kepada nabi-nabi sebelumnya, itu semua rasional.
Kenapa? Karena kita sudah membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu. Buktinya apa? Buktinya ada mukjizat di tangan Rasulullah SAW ya, dan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka bisa menciptakan mukjizat. Maka semua yang disampaikan Al-Quran itu betul, ya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita nggak bisa, belum tentu bisa membuktikan secara saintifik adanya jin, adanya malaikat, nggak bisa kita buktikan secara saintifik. Tapi karena Al-Quran yang sudah kita buktikan kebenarannya mengabarkan hal-hal tersebut, maka kita percaya karena itu sesuatu yang mungkin, ya, seperti itu. Oke, ini mungkin biar tidak terlalu lama, mungkin saya lanjut aja. Ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin yang kadang-kadang muncul. Oh, kalau wahyu dan sains itu dua-duanya valid, kenapa kok kadang-kadang seperti bertentangan? Nah, disitulah kita perlu perlu lebih lebih hati-hati melihat itu, karena kadang-kadang yang kita anggap sebagai bertentangan itu sebenarnya nggak bertentangan sama sekali. Itu hanya sangkaan kita aja. Jadi di sini kita perlu memahami bahwa sains maupun wahyu itu juga punya level kekuatan epistemik atau keyakinan gitu. Misalnya eh, teori sains, ada nggak yang sangat meyakinkan definitif? Ya, bagi teman-teman yang apa namanya belajar sains ya, misalnya ya teori teori atom ya, teori atom yang kita pelajari di kimia, di fisika, atau heliosentris ya, bumi itu bulat, itu qot'i, itu definitif. Detail-detailnya mungkin bisa berubah ya, bahwa ternyata atom itu masih ada elektron, proton, bahwa ternyata masih ada quark, iya, tapi in general itu definitif. In general karena bukti-buktinya sangat banyak, ya, bukti-buktinya sangat banyak. Tapi juga masih ada loh yang zoni, ya, misalnya string theory ya. Ini mungkin kalau ada yang fisikawan ya, string theory itu katanya nggak ada buktinya sampai sekarang, hanya indah saja. Itu jelas zoni, masih 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 belum belum pasti. Nah, eh, sebetulnya wahyu pun juga begitu, ya. Bukan berarti kita tidak yakin akan kebenarannya. Kita yakin kebenarannya, tapi bisa jadi bahwa itu adalah wahyu itu masih zoni. Misalnya ada sebuah hadis yang tidak mutawatir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan yang cuman satu tuh periwayatnya misalnya gitu ya, hadis ahad gitu ya. Maka itu zoni. Let's say mereka semua eh, apa namanya memenuhi syarat hadis sahih pun itu masih zoni. Karena cuman satu rantainya. Bisa jadi ada kesalahan di situ. Nggak kita tolak, tapi kita fahami bahwa itu levelnya zoni. Nah, tapi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh sedemikian banyak orang ya, misalnya hadis tentang siapa yang berbohong atas namaku gitu ya, maka siapkanlah tempatnya di neraka, itu hadis yang qot'i karena ada sedemikian banyak sahabat yang meriwayatkan, orangnya beda-beda, maka itu qot'i. Nah, belum lagi dari segi makna. Ya, misalnya di surat Al-Kahfi yang cukup terkenal ya, eh, matahari terbenam atau masuk ke dalam kolam berlumpur gitu ya, ada ayat seperti itu zoni maknanya. Bisa jadi beneran masuk ke kolam berlumpur, bisa jadi itu figuratif. Ya, yang ngomongin matahari terbenam aja kan seperti masuk ke dalam laut ya. Nah, bisa jadi maknanya figuratif. Tapi kalau kul huwallahu ahad itu qot'i. Itu definitif. Nggak bisa ditafsirkan yang lain-lain. Allah itu esa. Nah, jadi eh, kalau tadi ya wahyu itu sumber pengetahuan, sains itu sumber pengetahuan, maka kita harus melihat kalau seperti ada pertentangan kita harus melihat mana yang dzoni, mana yang qot'i. Bukan secara serampangan langsung mengunggulkan yang satu dibandingkan yang lain. Ya, oh yang ini sains nih, udah pasti benar. Nah, gitu. Atau sebaliknya, ini tuh hadisnya udah pasti sahih maknanya seperti ini padahal maknanya bisa jadi multiple interpretation gitu. Jadi kita harus 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 adil di situ dan ini metodologi para para ulama kita ya. Imam Ar-Razi di sini misalnya ada Intibat Al-Mufidah, ini karya modern ya dari apa namanya salah satu penulis namanya At-Tohanawi gitu ya, yang beliau tadi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan prinsip ini. Ya, jadi intinya kalau kita memahami ini dengan baik, tidak akan ada pertentangan hakiki, tidak akan ada kontradiksi, ya. Seperti itu. Ini ada dua contoh, mungkin mungkin saya skip aja, tapi nanti teman-teman bisa melihat ya, misalnya tentang apakah Nabi Adam itu 60 hasta, gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu ada buku yang sangat bagus, The Height of Prophet Adam. Atau misalnya, apakah Nabi Adam itu beneran diciptakan tanpa orang tua, misalnya gitu. Itu juga apa namanya?
diskusi yang sering muncul ya. Ini contoh penerapan aplikasi dari prinsip-prinsip tadi. Tapi ya itu mungkin ala kulihal intinya yang ingin saya sampaikan. Saya nggak tahu ini terlalu rumit atau terlalu belibet atau gimana. Mohon maaf kalau kalau ini ya dirasa sulit dimengerti. Tapi intinya pesannya ini bahwa sains itu sesuatu yang powerful. Ya, manusia belum pernah dalam peradaban yang kita tahu ya bisa mencapai peradaban semacam ini dan suka tidak suka ya sains mengambil peranan penting di situ. Tapi keliru kalau kita mendewakan sains demikian rupa sehingga hanya sainslah satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, dan tadi sudah kita lihat itu saintisme namanya dan itu gagal karena dia pun tidak bisa membuktikan dirinya sendiri melalui sains gitu ya. Klaimnya itu sendiri nggak bisa dibuktikan oleh sains. Dan bagaimana berpikir yang tepat tadi? Al-Quran meminta kita untuk berpikir, meminta kita untuk menggunakan observasi kita ya, melihat alam alam ciptaan Allah sebagai sebagai tanda keberadaannya, ya. Dan itu kenapa di satu sisi kita punya keyakinan yang berdasarkan bukti bahwa Allah itu ada dan menciptakan segala sesuatu. Di sisi lain, kita juga melihat Allah menciptakan keteraturan yang dari situlah kita muncul sains dan muncul teknologi yang bisa kita gunakan. Jadi dua-duanya tidak kontradiksi gitu ya, tapi adalah level penjelasan yang berbeda ya, komplementari, saling melengkapi. Nah, dan mungkin sebagai penutup, ya saya ingin ingin apa namanya, mungkin mengajak diri saya sendiri gitu ya, dan mungkin teman-teman di sini untuk terus belajar gitu ya, karena mungkin kita di era ini merasa wah kok sekarang muncul pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh gitu ya. Tapi kita mungkin tidak tahu bahwa pertanyaan itu sebenarnya sudah disinggung ulama-ulama kita mungkin 8 abad yang lalu gitu ya. Dan itulah kenapa pentingnya mempelajari kekayaan tradisi intelektual agama kita. Dan mungkin penutup ini dari Al-Ghazali juga ya, bagaimana pentingnya moderasi. Nah, jadi di satu sisi ada yang namanya tafrid. Tafrid itu terlalu longgar gitu ya. Misalnya tadi ya, oh ada pertentangan sedikit langsung ngalah sama sains misalnya gitu. Tapi ada juga yang eksesif, terlalu berlebihan. Wah, sains itu serba tidak pasti, nggak bisa dipercaya misalnya gitu. Nah, itu dalam segala hal kata Al-Ghazali, ekstrim itu tidak bagus. Ya, ekstrim itu tidak bagus. Yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah iqtisad, ya, moderasi, ya, wal i'timad ala siratil mustaqim dan berpegang teguh kepada jalan yang lurus. Ya, jadi apa namanya? Ya katanya khairul umuri ausatuha ya, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Jadi moga-moga dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Dan mohon maaf kalau mungkin terlalu rumit, terlalu kemana-mana ya. Saya paham bahwa mungkin waktunya terbatas dan topiknya juga cukup berat. Nanti monggo, tadi Kang Irfan sudah membahas, ya ada tulisan saya yang dibukukan, ada juga yang di blog ya, namanya loyakeimanan.substack.com. Teman-teman mungkin bisa ya baca-baca dan ya siapa tahu bisa jadi bahan diskusi ya untuk teman-teman seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang menginjak ke sesi diskusi, teman-teman. Saya lihat ada beberapa teman-teman juga dari sosial ya, mungkin juga bisa berdiskusi juga karena di sosial sepertinya perkembangan frontiernya itu di tingkat postmodernisme ya. Dan saya kira agak mirip-mirip juga narasi Wittgenstein misalnya atau Foucault dengan Sufastoiyah yang ternyata kitab Aqaid An-Nasafi itu juga sudah masuk di Nusantara, di Aceh itu tahun 1300-an mungkin ya. Jadi saya mikir eh, mungkin Hamzah Fansuri bisa mungkin diskusi dengan Foucault gitu ya. Ketika ini ya mungkin itu teman-teman sosial mungkin juga bisa diskusi. Nggih, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa melalui chat atau bertanya secara langsung kami persilahkan. Ini ada pertanyaan dari eh, Bandung. Wah, terima kasih. Ini
cabang Bandung atau Asia ya, Asia Bandung. Terima kasih. Bagaimana akidah Islam dapat menjadi landasan untuk memahami dan ini sebenarnya tema besar kita ya. Mungkin bisa diulangi ini saja, Ustadz, apa take quiz singkatnya ya, karena mungkin materinya perlu baca 5 kali ini baru bisa. Ini monggo. Iya, siap. Terima kasih Kang Irfan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga sangat menarik. Iya, kalau boleh dirangkum ya, prinsipnya adalah akidah Islam itu adalah akidah yang berbasiskan ilmu, begitu ya. Sehingga kalau kita memahami akidah Islam dengan benar, kita akan sampai pada kesimpulan yang benar dan otomatis kita sudah bisa mengcounter gitu ya, mengcounter atau menghadapi tantangan tadi, tantangan dari isme-isme yang lain ya. Misalnya tadi kita memahami bahwa apa namanya, kita itu punya sumber pengetahuan yang banyak ya, panca indera, akal dan segala macam. Dari situ kita bisa langsung merespon bahwa ya saintisme itu tidak tepat, sains itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Nah, jadi dari situ implikasinya apa? Implikasinya pertama, kita jadi bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih holistik. Lebih holistik dalam artian eh tadi lebih menyeluruh. Karena begini, mungkin mungkin tidak semua saintis apa namanya aware ya, tapi kalau kita konsisten terhadap saintisme ya Bapak Ibu ya, bahwa sains itu satu-satunya sumber pengetahuan, nggak bisa dibuktikan sains berarti nggak ada, maka nggak ada tuh namanya spiritualisme kan gitu ya. Karena segala sesuatunya jadi cuman apa ya, cuman reaksi kimia, reaksi biologi saja. Ya, nggak ada yang namanya jiwa misalnya gitu ya. Dan tidak ada kehidupan setelah mati, tidak ada makna di dunia ya. Maka iya, jadi kering, jadi kosong, jadi hampa. Dunia ini hanya jadi seperti kecelakaan yang tidak disengaja gitu. Tapi kalau kita memahami dunia ini dari perspektif akidah Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan teratur dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, maka kita menjalani hidup ini jadi ada maknanya, jadi ada tujuan yang ingin dikejar gitu ya, tujuan penciptaan kita dan apa namanya ada hidup setelah mati ya, ada surga dan ada neraka. Kita jadi bisa menempatkan hidup ini itu pada pada tempatnya sebagai ujian yang harus kita jalani, harus kita lalui untuk sampai ke ketujuan kita. Makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah itu punya ilustrasi ya, orang hidup itu seperti naik kereta katanya. Ya, kalau kita bangun terus ada di dalam kereta, kita pasti akan bertanya ini mau kemana, kita harus ngapain, kita dari mana, siapa siapa yang menaruh kita di sini gitu ya. Nah, jadi agama itu, akidah Islam itu menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial tersebut. Ya, jadi hidup ini bisa menjadi penuh makna dengan itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu rangkuman mungkin ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Pak Bu Eli? Atau masih ada yang belum puas? Bisa ditanyakan kembali. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Saya Mas Irfan Ihsan dari Canberra. Boleh Ya, bertanya? Pak Ihsan. Waduh, insya Allah nanti kita jumpa offline, Pak ya. Silakan, Insya Pak Allah. Ihsan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan Prim Canberra atas terlaksananya diskusi ini, dan terima kasih yang sangat setinggi-tingginya kepada Pak Ustadz dari UGM yang telah memberikan paparan yang begitu yang begitu sangat bermakna khususnya bagi saya, karena terus terang latar belakang saya bukan agama, saya hanya sekolah umum sejak SD sampai terakhir dari UGM juga dulu, Ustadz. Eh, yang menarik adalah statementnya Ustadz tadi, dan saya setuju juga, tetapi saya tidak bisa mengelaborasi dengan diri saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin elaborasi lebih jauh dari Ustadz terhadap
statement tadi bahwa sebenarnya akidah Islam itu berbasiskan juga ilmu atau sains. Kalau tidak salah tadi ya, Ustaz. Nah, kalau kalimat ini atau statement ini kita yakini dan kita yakini kebenarannya berbasiskan ilmu, ilmu itu adalah logika. Sehingga kalau itu berbasis logika, seharusnya mereka-mereka itu tadi yang sangat ekstrim tadi itu, yang tidak mau menerima katakanlah konsep akidah atau apa, seharusnya mereka gampang menerima Ustadz. Karena ini basisnya logika. Nah, pertanyaannya, kira-kira di mana masalahnya? Sehingga mereka itu tidak sanggup menerima satu sisi ini adalah basisnya logika. Dan mereka itu adalah kemampuan logikanya tidak bisa diragukan lagi karena sebagai saintis. Nah, itu ataukah mereka tidak mampu menerima statement itu? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan kedua, sejak awal tadi Ustadz cerita antara Barat dan Timur. Saya tidak tahu bagaimana sejarah pembelahan istilah itu, cuma sepintas saya bisa memahami bahwa Timur itu kalau dikategorikan wilayah di dunia ini, termasuklah Jepang, Cina, apa ya Ustadz ya. Nah pertanyaan saya, Timur yang kita bicarakan ini adalah konsepsi Islamia ya Ustadz ya. Bagaimana Islam secara geografi tinggal di timur, mendebat tanda petik dengan orang-orang barat yang ateis tadi itu. Nah sekarang saya mau mendapat informasi juga ini Ustadz. Kira-kira gimana di dalam timur itu sendiri, katakanlah orang Jepang, yang saya yakini sangat berbeda juga keyakinannya dengan Islam. Pandangannya terhadap akidah dan hubungannya dengan sains modern sekarang ini. Karena Jepang juga adalah negara yang sangat maju sekarang ini, Ustaz. Ya, terima kasih. Hanya itu, Ustaz. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ihsan, tajam sekali pertanyaannya ini. Mau kopdar kagama ini. Ya, ya. Monggo Oke. Ustaz, mungkin kalau saya ingat-ingat tadi pertanyaannya tadi mengenai kenapa ya susah diterima. Mungkin ada kaitannya dengan kesombongan di ayat Quran nanti itu. Kemudian yang kedua mengenai pandangan hidup sebenarnya ya. Mungkin dijelaskan pandangan Barat bagaimana. Pandangan hidup bukan geografis. Terima kasih. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Ihsan. Masya Allah, pertanyaannya sangat tajam tadi ya. Dan yang saya senang diminta sharing itu biasanya seperti ini. Saya belajar banyak dari pertanyaan. Masya Allah. Dan mungkin moga-moga nanti kalau ke Jogja bisa bisa kopdar ya, Pak Ihsan ya, Insya Allah, sebagai Ustaz. kagama. Insya Allah, Ustaz. Nggih, ya, ya pertanyaan yang pertama tadi memang sangat menarik ya. Apa namanya? Kan agama ini katanya rasional gitu ya, katanya berbasis ilmu. Tapi kenapa kok orang-orang yang berilmu di apa namanya di kalangan saintis saat ini gitu ya, itu kok kok banyak yang ateis gitu ya? Apa yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima? Apakah mereka nggak bisa menerima logikanya? Atau memang logikanya yang dipaksakan? Kan ada yang beranggapan gitu ya, oh ini mah dipaksa-paksakan gitu ya. Atau di mana nih salahnya? Ya, pertama-tama sebetulnya ini eh, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat kalau kita bilang bahwa oh saintis itu nggak menerima gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya banyak juga kok saintis yang juga percaya pada keberadaan Tuhan. Ya, bahkan sampai era saat ini. Kalau zaman dulu jelas ya, Isaac Newton, Galileo meskipun sering disebut-sebut oh, berkonflik dengan gereja segala macam, tapi bukan bukan soal keberadaan Tuhan gitu ya. Di sisi itu semuanya melihat bahwa sains itu adalah bagaimana Tuhan mencipta gitu, bagaimana Tuhan memilih keteraturan. Nah, jadi dan termasuk saat ini pun juga begitu. Ada banyak juga ilmuwan ya. Bahkan ada yang pernah survei ya, saya nggak tahu surveinya seperti apa, tapi paling nggak 50-50 gitu ya. Nah, jadi tidak tidak apa namanya, ada juga kok yang bisa menerima gitu ya. Nah, tapi yang nggak bisa menerima gimana nih kan banyak juga dan kadang-kadang
vokal gitu ya. Yang nggak bisa menerima ini yang ribut gitu, noisy. Ya, sebenarnya ada banyak banyak hal yang menyebabkan apa namanya mereka tidak bisa menerima. Yang pertama, bisa jadi mereka nggak tahu argumennya. Bisa jadi mereka nggak tahu argumennya. Kenapa? Karena ya mereka sebenarnya gini. Kalau kita nyebut tadi Dawkins, ateisme baru gitu ya, itu sesuatu yang tumbuh sebagai respon terhadap ya agama Kristen gitu ya di Eropa umumnya. Nah, jadi yang ada di benak mereka saat mereka mengcounter apa namanya ya teologi gitu ya, itu sebetulnya teologi yang muncul dari agama Kristen. Jadi boleh jadi mereka dan kan di situ ada perbedaan teologis yang cukup cukup tajam ya antara kita dan saudara kita di apa namanya agama Kristen. Misalnya ya soal soal Trinitas gitu ya, soal bagaimana Tuhan bisa mewujud menjadi apa namanya menjadi manusia dan seterusnya yang tidak kita yakini gitu ya. Maka eh, makanya tadi Dawkins nyebutnya fairy ya, peri atau apa namanya ada yang nyebutnya apa namanya seperti Zeus. Zeus itu nggak bisa dibuktikan, maka nggak bisa dipercaya dan seterusnya. Ya kalau itu kita setuju juga gitu ya bahwa bahwa Zeus itu nggak bisa dibuktikan. Tapi yang kita sebut Tuhan tuh bukan seperti itu. Yang kita sebut Tuhan itu tadi wajibul wujud tadi ya. Wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai, tidak sama dengan ciptaannya. Berbeda dengan ciptaannya. Wa kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik gitu katanya ulama ya. Apa yang kita bayangkan di benak kita bahwa Tuhan itu seperti itu gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu nggak seperti itu. Itu karena keterbatasan akal kita aja. Nah, jadi bisa jadi mereka nggak tahu argumennya ya, argumentasi akidah Islam. Dan saya kira itu memang tugas tugas umat Islam gitu ya untuk membahasakan argumentasi Qur'ani, argumentasi teologi dari ulama-ulama kita dengan bahasa yang bisa dipahami atau bisa diterima oleh orang zaman sekarang, ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang gitu. Itu salah satu faktor. Dan ya at least kalau saya baca karya-karya mereka ya, iya gitu banyak banyak yang mereka counter itu valid untuk agama tertentu gitu ya, tapi tidak valid gitu untuk teologi kita. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu faktor. Faktor yang lain itu bisa jadi adalah ada sudah terlebih dahulu ada komitmen lain gitu ya, komitmen filosofis lain yang membuat mereka itu tidak bisa menerima misalnya tadi sesuatu yang tidak bisa didesain oleh sains itu mereka nggak bisa menerima. Komitmennya apa? Komitmennya namanya materialisme atau naturalisme ya. Mereka menganggap bahwa ya udah matters itu segala sesuatu yang ada, alam itu segala sesuatu yang ada. Padahal pandangan itu tuh nggak bisa dibuktikan. Pandangan itu tuh bisa kita challenge. Nah, mereka itu sudah terlanjur pegangan erat sama itu gitu ya. Yang katanya Allah tadi ya, la burhana lahu fihi gitu. Mereka nggak punya bukti terhadap itu. Tapi mereka entah kenapa pegangan sama itu. Itu yang membuat mereka nggak bisa menerima tadi. Makanya kalau kata sebagian tadi ya, saintis yang nggak percaya Tuhan, kalaupun ada mujizat gitu ya, kalaupun ada mujizat, mereka itu akan mencari penjelasan natural yang lain. Oh ini mungkin alatnya rusak gitu, atau mungkin ada hukum alam yang kita belum tahu gitu. Bahkan bahkan misalnya tadi saya nyebut Dawkins ya, dia itu amazed sama DNA sebetulnya, karena DNA itu seperti didesain gitu ya, ada informasi di situ gitu kan. Tapi apa kata dia? Kata dia ya itu mungkin dulu alien atau apa namanya ya extraterrestrial life gitu ya, ada peradaban yang lebih canggih yang nggak tahu mungkin ke bumi terus naruh DNA dan seterusnya. Jadi saking sudah apa namanya make pegangan sama materialisme naturalisme, mereka seperti tidak mau menerima tadi apa namanya argumentasi bahwa ada there is something beyond beyond science beyond nature gitu. Nah, jadi itu alasan yang lain. Alasan yang lain lagi mungkin tadi ya bisa jadi karena keangkuhan, kesombongan dan mungkin trauma juga ya terhadap terhadap sejarah agama dan sains di dunia barat gitu. Ya karena tadi sejarahnya tidak mulus-mulus saja ya, ada persekusi dan seterusnya. Sehingga bagi mereka ya tadi ya sudahlah sekularisme, saintisme itu yang mereka 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 ambil karena mereka tidak mau ada dalam tanda kutip campur tangan ilahiyah lagi gitu pada sains gitu. Ya jadi seperti itu. eh atau ya tadi ya bisa jadi mereka nggak mau karena
Ya karena beriman itu punya konsekuensi ya. Beriman itu punya konsekuensi. Begitu kita menerima bahwa ada wajibul wujud, ada pencipta kita semua yang maha berkehendak dan mengirim utusan, artinya ada otoritas yang lebih tinggi nih dari manusia. Ada otoritas yang lebih tinggi dari manusia. Nah, mereka bisa jadi sudah terlanjur bahwa enggak lah, enggak mau lah ada otoritas-otoritasan. Manusia itu bebas kok melakukan apapun yang dianggap baik oleh manusia. Nah, jadi bisa jadi ada faktor itu juga. Jadi sebenarnya mungkin banyak ya penyebabnya mungkin tidak tunggal gitu ya. Eh, tapi tadi eh, fakta bahwa ada yang belum bisa menerima suatu argumen, termasuk argumen akidah Islam, itu bukan berarti argumennya yang salah, bukan berarti argumennya yang keliru. Karena Allah sudah menjelaskan juga kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW itu resah ya, kok nggak mau beriman, kok nggak mau beriman? Apakah saya kurang baik dalam menyampaikan? Enggak, Allah menyebut beliau sebagai bayinah ya, sebagai bukti yang nyata, bukti yang sangat jelas, gitu ya. Jadi kalau mereka nggak mau menerima kebenaran itu urusan mereka, itu urusan mereka. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi agak panjang ya jawaban dari pertanyaan pertama, tapi kurang lebih menurut saya perspektifnya seperti itu, Bang Ihsan, bahwa apa namanya, ada banyak faktor yang membuat seseorang itu mau atau tidak menerima sebuah argumen tadi ya. Ada faktor filosofis, ada faktor faktor emosional, faktor historis dan seterusnya. Oke. Eh, Kemudian tadi pertanyaan kedua ya, pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa namanya timur dan barat. Ya, ya sebenarnya memang apa namanya ini penyebutannya agak loose ya. Betul tadi bahwa timur itu yang dimaksud adalah ya umat Islam yang kebetulan tinggal di timur, barat itu ya peradaban barat. Memang memang tadi tidak mengincludekan ini ya Jepang, Korea dan sejenisnya apa namanya ke dalam itu. Dan sebetulnya saya pribadi ya tadi ya karena Allah karena kita sudah membuktikan Al-Qur'an itu benar dan Allah menjelaskan bahwa apa namanya Allah tidak akan mengazab suatu kaum hatta naba'atha rasulah hingga kami mengutus utusan kami dan utusan itu diutus di setiap kaum. Maka dari situ kalau dari perspektif kita gitu ya, maka kita sangat wajar kita melihat ada jejak-jejak atau bekas-bekas apa namanya tauhid gitu ya, bekas-bekas jejak-jejak rasul-rasul terdahulu di semua peradaban ya, ada di peradaban-peradaban lain ya, peradaban-peradaban di Amerika bahkan ya, yang mereka membangun piramid, membangun tempat ibadah dan segala macam, termasuk mungkin juga di Jepang ya. Saya kira jejak-jejaknya masih ada ya, mungkin dari nabi-nabi terdahulu gitu ya. Nah memang ya mungkin salah satu tugas kita ya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah untuk berdakwah tadi, untuk berdakwah dan at least saya apa namanya ya, wallahu alam, saya mungkin terlalu mengeneralisasi, tapi at least dari pengalaman saya berinteraksi dengan orang Jepang atau orang Asia Timur lah secara umum, umumnya sih mereka tidak se-anti itu terhadap teologi, terhadap agama ya. Mereka lebih ke ya tadi apa ya, mungkin ngikut tradisi dan seterusnya. Beda sama di Eropa misalnya, karena mereka tuh sudah anti duluan karena tadi ada historical experience yang mungkin tidak menyenangkan ya ketika ada agama dan sains ya di era abad pertengahan gitu ya, sehingga memang effortnya mungkin lebih berat gitu. Tapi saya kira di di Cina mungkin nggak seperti itu gitu ya. Di Jepang mungkin nggak seperti itu. Jadi ya mungkin ini peluang sebetulnya ya bagi kita. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa saya sedikit sampaikan. Gitu. Terima kasih Ustadz. Sangat senang mendengar eh, apa namanya jawaban-jawaban Ustadz. Terima kasih. Sangat membuka wawasan saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gitu. Selanjutnya silakan Mas Kafi. Ada pengurus nanya juga nih, alhamdulillah. Iya, boleh ya, Mas Irfan ya? Boleh, boleh. Apalagi ke agama boleh. Oke, Ustadz terima kasih banyak penjelasannya ini luar biasa banget. Dan jarang ya Mas Irfan ya mungkin ya kalau misalnya kita bahas soal agama yang kemudian dikombinasikan dengan saintifik, yang kemudian konsekuensinya ke akidah itu kan sebenarnya jarang diulas oleh, atau saya mungkin saya lebih banyak mendengar itu dari ilmuwan-ilmuwan sosial gitu Ustadz, yang kadang-kadang jadinya retorik dan apa
dan sebetulnya nggak terlalu ilmiah juga pada akhirnya. Nah ini mumpung ada Ustadz yang juga dosen di Fakultas Teknik UGM ya Ustadz ya. Kebetulan saya FH UGM Ustadz S1-nya gitu. Ya Ustadz, jadi em, ini menarik, diskusinya menarik, dan tadi kan kita sudah banyak membahas soal bagaimana em, hubungan gitu ya antara akidah gitu ya, memperkuat akidah kita lah gitu ya, dengan banyak sekali temuan-temuan ilmiah seperti itu, dan konsekuensinya kan akhirnya kita bersepakat bahwa ya Islam itu bukan agama yang tidak relevan dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya gitu Ustadz. Nah makanya di sini juga sebetulnya kalau saya ingin melihatnya dari segi bagaimana kelompok-kelompok fatalis Ustadz, kelompok-kelompok fatalis. Kita lihat betul lah gitu ya ketika masa COVID-19 misalnya. Ketika masa COVID-19 banyak sekali mungkin saudara-saudara kita juga yang mungkin enggan menggunakan masker, enggan untuk dapat vaksinasi karena ada alasan agama seperti itu, yang kadangkala itu juga kan sebetulnya membuat image Islam itu kok malah jadi nggak relevan dengan teknologi dan kemajuan perkembangan zaman Ustadz itu. Nah, itu juga yang mungkin in some extent saya saksikan ketika kemudian kami di sini gitu ya di Canberra, di mana komunitas Muslim ini kan bukan hanya dari Indonesia gitu ya Ustadz. Kemudian komunitas Muslim ini kan juga bukan hanya student gitu ya, tapi juga dari banyak kelompok lainnya seperti itu, yang mana em, saya nggak tahu apakah apakah Ustadz juga punya pengalaman yang sama gitu ya ketika melihat bagaimana akhirnya em, kelompok-kelompok Muslim yang sebenarnya juga terfragmentasi gitu ya di luar negeri gitu ya, walaupun minoritas tetapi juga saling terfragmen antar tiap nationality misalnya seperti itu, yang mungkin karena tidak ya itu pandangan fatalis itu tadi yang kemudian membuat akhirnya kita nggak terkoneksi gitu, kita nggak terintegrasi, komunitas-komunitas Muslim ini nggak terintegrasi dengan kelompok yang lebih besar, kelompok mayoritas yang lebih besar, yang mungkin tidak beragama atau yang beragama non-Muslim dan seterusnya. Nah, mungkin mau minta tanggapannya juga Ustadz terkait dengan kelompok fatalis ini. Bagaimana cara menyikapinya dari kita? Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya ada dua aspek mungkin ya. Pertama dari segi bagaimana menyikapi fatalisme itu sendiri ya sebagai pandangan. Lalu yang kedua tentang praktikalnya seperti apa. Ya, ini memang PR betul tadi yang Mas Kavi bilang ya, karena dulu saat COVID itu mungkin kalau teman-teman apa namanya ya sempat memperhatikan waktu itu masih zaman Facebook ya. Sekarang saya udah gak aktif lagi di Facebook, tapi dulu zaman Facebook ya dipicu oleh ada yang nggak mau vaksin, ada yang tetap maunya sholat berjamaah dan softnya rapet ya, tidak mau menggunakan masker dan seterusnya. Terus seolah-olah gitu ya, seolah-olah seperti wah Islam ini kok seperti bertentangan gitu dengan tadi ya, dengan arahan pakar kesehatan dan seterusnya. Terus muncul tulisan-tulisan yang tadi ya, perdebatan soal sains dan agama yang apa namanya rame di tanah air. Ya, ya pertama tadi kita perlu mengembalikan itu kepada tadi ya, bagaimana sih para ulama kita memahami memahami Al-Qur'an, memahami sunnah ya, bahwa sebetulnya apa namanya ya tadi ya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak fatalis gitu ya. Di satu sisi kita percaya bahwa segala sesuatu itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allahu apa Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi di sisi lain Allah juga memberi kita apa namanya? Kehendak gitu ya, memberi kita kehendak, memberi kita irodah meskipun terbatas, dan itu memang diberikan oleh Allah sebagai ujian gitu ya. Sebagai ujian bagi kita kalau diberi kehendak terbatas itu kira-kira mau ngapain sih dengan kehendak itu. Ya, jadi itu kenapa apa namanya? Memahami bahwa
kenapa kok kita tetap harus berobat misalnya gitu ya. Ya karena tadi Allah memerintahkan kita untuk berobat dan betul Allah yang menciptakan kesembuhan, tapi Allah juga menciptakan keteraturan loh, ya kan? Allah menciptakan api, menciptakan kebakaran, menciptakan obat, menciptakan kesembuhan. Jadi ikhtiar itu tetap harus dilakukan, tapi tawakal itu hanya kepada Allah. Jadi konsep itu yang saya kira memang perlu ditekankan ya untuk apa namanya ya biar tidak terjebak ke fatalisme tadi. Nah itu secara konseptual. Nah secara prakteknya ya itu memang tantangan ya itu sebagaimana sebagaimana apa namanya sebagaimana orang yang beraneka ragam ya tantangan itu tantangan itu selalu 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 muncul. Ya, pertama, terutama kalau di Barat ya, dulu waktu di UK ya kita juga sempat mengalami hal yang sama. Jangankan dengan komunitas dari negara lain ya, terkadang nih jamaah Islam Indonesia sendiri gitu ya, karena memang kan backgroundnya macam-macam. Ada yang NU, Muhammadiyah, ada yang mungkin Salafi dan seterusnya. Ya, terkadang ada sekat-sekat tuh di situ. Nah, ya mau tidak mau ya tadi ya, karena kita di Barat dan kita minoritas ya sudah minoritas masa mau tersekat-sekat lagi gitu ya semakin semakin minoritas semakin habis gitu ya masa mau bangun masjid aja harus bertanya nih masjidnya siapa dan seterusnya ya pada akhirnya kita harus bertenggang rasa sih apa namanya dan apa namanya ya ya pengalaman dulu di UK itu cukup membuka mata ya bagi saya istilahnya temennya jadi beragam pandangannya jadi beragam. Betul, memang ada perbedaan. Kita tidak memungkiri itu, tapi kalau kita melihat sebenarnya persamaannya itu jauh lebih banyak gitu ya. Dan dia tadi pokok-pokok keimanannya sama gitu ya. Jadi ya ya kenapa kenapa kita tidak tidak bekerja sama untuk itu untuk for the greater good gitulah. Ya, jadi mungkin kalau soal praktikalnya seperti apa, ya tadi kita harus bertenggang rasa, terus apa namanya ya, ya mungkin kalau ada pengajian rutin gitu ya, yang lintas organisasi itu juga baik saya kira. Apa namanya dari organisasi A ada pembicara, organisasi B ada pembicara, terus apa namanya ya tadi ya saling menguatkan iman dan takwa di Barat. Saya kira itu menjadi aktivitas yang sangat-sangat bagus dan menarik gitu ya makan bareng simple mungkin ya tapi kalau dulu pengajian itu ramai karena ada makan barengnya gratis gitu ya jadi mahasiswa pada dateng diaspora pada masak makanan Indonesia gitu ya ya karena ya bagaimanapun kita we are dealing with people dan ya orang itu kan ya tadi ya ada faktor faktor ininya juga gitu ya faktor faktor jiwanya juga yang kadang-kadang memang butuh tadi ya butuh kebersamaan butuh ini ya saya kira mungkin itu dan mungkin eh, ya mumpung lagi hangat juga ya ya ada greater interest dari umat yang sebenarnya sangat bisa menyatukan kita yang berbeda-beda misalnya soal Palestina gitu ya. Siapapun kita dari golongan apapun kita eh saya kira nggak ada yang nggak membela saudara-saudara kita di Palestina jadi ya itu bisa menjadi apa namanya bisa menjadi jangkar yang bisa digunakan untuk menautkan hati-hati kita gitu ya. Ya, saya nggak tahu ini mungkin nggak terlalu praktikal tapi tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Kafi. Wallahu alam ya. Siap, terima kasih banyak Ustadz. Sangat mencerahkan. Dari Ustadz Fikri ya. Terima kasih. Monggo, Ustadz. Oke, makasih Mas Yovan. Suara saya jelas? Jelas. Oke, ngapunten ini off cam. Terima kasih tadi Ustadz Ataka telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Saya mungkin ada 2 poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah begini. Saya mempelajari tentang konsep mulai dari Islamic Worldview Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas misalkan yang membahas tentang Ru'yatul Islam lil wujud, bahwa wujud itu ada 2 misalkan sensible dan insensible. Kemudian konsep seputar Nadhariyat Islamiyah yang saya rasa konsep-konsep ini mungkin bisa membela akidah Islam dalam hal logika keimanan yang sifatnya non-positivism
Namun dalam hal-hal yang sifatnya positivism, segala sesuatu yang membutuhkan pembuktian-pembuktian yang bisa ditangkap secara empiris dan sesuai dengan sense-an, agaknya ru'yatul Islam lil wujud atau konsep Islamik Terputus ya sepertinya ya. Ya, sepertinya Ustadz Fikri terputusnya. Silakan Ustaz Fikri melanjutkan pertanyaannya. Nggih, makasih Ustadz Irfan. Suaranya sudah jelas nggih? Sampun, sampun. Nggih. Ngapunten tadi ada masalah koneksi. Melanjutkan yang tadi Ustadz Ataka. Jadi kalau dalam kesimpulan saya sementara, konsep-konsep semacam logika keimanan yang tadi panjenengan sampaikan, itu mungkin ada beberapa irisan kuat dengan konsep Islamic worldview, Nadhariyat Islamiyah, kemudian Ru'yatul Islam lil wujud dan lain sebagainya sebagai salah satu pondasi untuk menguatkan akidah Islamiyah dari aspek logika. Namun agaknya ketika kita nanti menghadapi dari sisi positivism atau science positivism yang menuntut segala sesuatu itu harus ada pembuktian empiris, kemudian sejalan dengan hukum kausalitas kealaman, ini kita agaknya butuh satu narasi pembelaan yang lebih kokoh, lebih argumentatif, dan mungkin lebih saintifik lagi. Karena begini, kita meyakini misalkan Laut Merah itu dulu dibelah oleh Nabi Musa. Hanya saja di satu sisi ada kebutuhan faktual dari sisi historis, bukti-bukti apa yang menyatakan kalau memang Nabi Musa itu memang melakukan pembelahan Laut Merah. Dan juga hal-hal lain yang jumlahnya mungkin banyak terkait dengan kemukjizatan para nabi. Karena memang mukjizat tersebut terjadi pada suatu masa, dan pada masa itu ada orang yang menyaksikan, ada verifikator, dan secara hukum logika juga, kalau misalkan itu memang betul-betul ada naskah sejarah yang mencatatnya, ada riset yang memang menyatakan bahwa hal itu memang terjadi dengan yakin begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga masih sama dengan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kalau dalam masa skolastik, para teolog mutakalimun itu kan membela eksistensi Allah, kemudian penciptaan alam semesta, itu kan salah satunya dengan diktum atau dengan kaidah kullu maujudin la budda lahu min mujidin. Segala sesuatu yang maujud, yang ada, itu pasti ada yang mengadakan. Tidak akan mungkin baju yang kita pakai kecuali ada yang jahit gitu ya. Tidak akan mungkin rumah yang kita pakai kecuali ada yang bikin. Bagaimana dengan alam semesta yang kompleks? Pasti ada yang bikin. Hanya saja kalau kita baca buku-bukunya, ya mungkin tadi yang sudah disebut oleh jenengan, Dawkins, kemudian Sam Harris dan teman-temannya itu, ternyata kan mereka bisa menjawab bahwa tidak mesti segala sesuatu itu ada yang mengadakan. Mereka menggunakan dalil-dalil dari fisika kuantum atau yang sejenisnya, ya, meskipun ini juga mungkin sifatnya masih teoritikal. Nah, poin pentingnya adalah saya itu mungkin tadi ya, bagi masyarakat yang mengenal Islam secara dogmatis dengan ru'yatul Islamil wujud, kemudian logika keimanan, mungkin akan sangat sami'na wa ta'na, akan semakin kuat keimanannya. Cuman kadang bagi kalangan kelas menengah kota yang mereka well informed, mendapatkan pengetahuan yang sangat baik, terbiasa berpikir kritis, analytical, saya seringkali berdiskusi tidak cukup dalil-dalil semacam ini. Nah, poin pertanyaannya itu. Mohon jawabannya Ustadz Ataka. Makasih. Oke, makasih Ustaz Fikri. Wah, mantap ini, cocok manggil Ustaz Ataka supaya Aduh. frontiernya Dawkins bisa dibang. Mungkin karena sebenarnya kita karena terlambat masih ada mungkin 15 menit ya. Tapi sekalian mungkin ditampung dulu. Mas Syahid, silakan Mas Syahid jika ada pertanyaan. Terima kasih Mas Irfan.
Assalamualaikum, Ustadz. Sebenarnya saya tadi senang banget sih, karena jarang pembahasan-pembahasan tentang apa namanya eh, mengaitkan antara logika dengan akidah. Kayaknya kajiannya memang, atau mungkin sayanya yang nggak begitu aktif, tapi jarang menemui forum-forum kayak gini gitu. Yang sebenarnya saya senang adalah tadi diangkat tentang di awal itu pada saat disclaimer diangkat tentang circular reasoning, apa Cartesian circular itu ya, yang eh, apa namanya argumen dari Tuhan, terus juga perkataan Tuhan itu membuat argumennya circular. Eh, Lalu kan setelahnya kalau nggak salah ada apa namanya kalau nggak salah tuh uh, mathematician itu kan bikin proof of God using apa namanya positive property macam-macam gitu kan, kayak Gödel's ontologi, terus juga Leibniz, macam-macam gitu. Dan itu kan sebenarnya menghindari logical apa namanya logical fallacy yang tadi circular tadi. Dan apa namanya keberadaan dari Tuhan tuh bisa dilogikakan secara Sinyalnya Mas Said nih. eh, ya yang benar. Karena kita kan bisa lihat eh, agama atau ketuhanan atau kepercayaan itu kan proses dari sosiologis juga gitu. Nah ini berkaitan tadi ke akidah, bagaimana kita melogikakan bahwa given a lot of apa namanya Tuhan-Tuhan yang ada gitu, yang muncul dari proses sosiologis itu, mana kira-kira eh, bukti atau logika yang mengarahkan kita pada pada Allah gitu misalnya. Itu aja sih Ustaz, saudara. Makasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-duanya berat, sepertinya langsung dijawab dulu Ustaz. Siap. Ya, Terima Said kasih. ini ngajari saya logika soalnya Ustaz ini. Mantap. Masya Allah. Ya, terima kasih. Pertama Ustadz Fikri dan Ustadz Sahid tadi ya. Ya, mungkin Ustadz Fikri tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan terutama untuk menjawab positivisme ya, Ustadz, bahwa dibutuhkan bukti-bukti pendukung yang memperkuat tadi klaim-klaim mukjizat, klaim-klaim kenabian gitu ya. Iya, Ustadz, menurut saya juga apa namanya, saya sepakat juga dengan itu. Memang ini poin yang saya sampaikan tadi lebih ke kita ingin men-challenge philosophical assumption yang dimiliki oleh positivism. Jadi kalau mereka bilang bahwa eh, ya, apa namanya, hukum alam itu mutlak kok. Buktinya apa? Buktinya kita nyoba sekarang, nyoba besok, nyoba lusa, nyoba tahun depan, itu sama gitu kan. Maka nggak bisa tuh ada mujizat. Nah, yang ingin kita challenge itu itunya dulu di sini ya yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya kalau seperti itu kita jatuh kepada problem of induction ya namanya ya. Sesuatu yang terjadi di masa lalu itu tidak menggaransi bahwa dia akan selalu terjadi di masa depan dan sebaliknya. Jadi eh, itu nggak bisa dibuktikan tuh secara secara filosofis bahwa yang kemarin-kemarin sudah bekerja kok besok pasti bekerja, itu nggak nggak bisa dibuktikan, itu asumsi itu satu. Dan yang kedua tadi, kalau kita menggunakan dalilul imkan tadi ya, contingency argument, bahwa alam semesta itu komponennya bersifat mungkin tadi ya, bahwa tadi misalnya api itu mungkin, maka dia butuh kepada wajibul wujud. Kebakaran itu mungkin, maka dia butuh pada wajibul wujud. Maka secara metafisikal tadi ya, kita bisa membuktikan bahwa bisa dong Allah menciptakan api dan tidak menciptakan kebakaran. Nah, memang memang baru di situ. Tentu nanti betul bahwa apa namanya ya, tadi misalnya soal soal apa namanya, lautan terbelah, kemudian apa namanya misalnya mujizat-mujizat yang lain gitu ya. Ketika nanti ada bukti-bukti pendukung yang bisa mendukung itu ya, maka memang itu akan memperkuat, dan saya juga sepakat soal itu. Mungkin yang saya ingin tekankan di sini adalah di satu sisi tadi men-challenge metaphysical assumption mereka, dan di sisi lain biar tidak apa namanya ya, berusaha menscientifickan gitu ya fenomena-fenomena mukjizat tadi. Karena ada yang berusaha menscientifickan itu maksudnya gini, bukan bukan mencari bukti pendukung, tapi oh, kalau laut terbelah, maka mungkin ada teknologi or something gitu ya, yang waktu itu bisa membelah laut, atau mungkin ada apa namanya. Jadi mereka berusaha menjelaskan mukjizat
bukan sebagai kharqul ada, bukan sebagai break of regularity, tapi part of regularity. Nah, itu yang saya kira perlu ditekankan bahwa mukjizat itu ya tadi itu break of regularity. Itu tidak bisa direplikasi. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu yang tidak biasa dia ciptakan sebagai bukti pendukung kenabian. Nah, tapi di luar itu saya kira sangat penting untuk membuktikan itu karena misalnya banyak yang sekarang bertanya ya, apa bukti bulan itu terbelah gitu. Iqtarobatis sa'ah gitu kan. Wasyakun qamar di surat Al-Qamar misalnya. Maka memang tadi perlu ada bukti kalau ada bukti-bukti pendukung yang lain gitu ya yang bisa membuktikan event tersebut itu perlu gitu. Contoh favorit saya gitu ya adalah ketika gerhana. Jadi ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehilangan putra beliau ya. Dan saat itu terjadi gerhana. Lalu beliau bersabda bahwa ya gerhana itu bukan karena kematian seseorang, tapi apa namanya karena ketentuan Allah. Al-Qamaqala Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul kita bisa bisa mentrace saat ini ya bahwa memang di era yang beririsan dengan hidup Rasulullah di Madinah memang terjadi gerhana, gitu. Jadi contoh seperti itulah, contoh seperti itu yang menurut saya, iya ya ini one of the proof, one of the supporting proof bahwa ya hadis itu reliable gitu ya. Mostly speaking, broadly speaking gitu. Seperti itu. Nggih. Jadi saya sangat setuju tadi dengan poin pertama. Ya, poin kedua tadi berkaitan dengan ini ya, segala yang wujud itu membutuhkan apa namanya? Sesuatu yang menjadikannya ada dan kok ini sepertinya berhasil di counter nih gitu kan ya oleh Dawkins dan Sam Harris dan segala macam gitu. Ya, mungkin apa namanya? Kalau dari pembacaan saya nggih, itu sebetulnya kaidahnya bukan yang segala yang wujud butuh sebab gitu ya, tapi segala yang mungkin butuh sebab atau segala yang hadis butuh sebab. Mungkin itu artinya ya secara rasional bisa begini, bisa begitu, bisa bisa many possibility. Misalnya langit tuh bisa cerah, bisa gelap gitu misalnya ya. Nah, segala yang mungkin butuh sebab, sebabnya itu boleh jadi mungkin, boleh jadi tidak. Nah, kalau sebabnya mungkin, maka dia butuh sebab yang lain. Kalau sebabnya mungkin, dia butuh sebab yang lain. Satu-satunya cara untuk menghentikan rantai sebab akibat ini harus ada sebab yang wajib, yang tidak butuh kepada penyebab yang lain. Jadi apa namanya? Itu titik krusial menurut saya yang akan membedakan atau menjawab keberatan dari para saintis tadi. Karena apa namanya? Tadi kita tidak sedang bilang bahwa kan mereka biasanya akan nanya ya, terus yang menciptakan Tuhan siapa gitu kan? Ya nggak ada karena Tuhan itu wajib. Wajib itu tidak butuh penyebab. Atau kalau dari argumen yang apa namanya origination ya, alam semesta itu tidak ada kemudian menjadi ada, maka itu butuh pada sesuatu yang terus ada yang kodim gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya terus siapa yang menciptakan Tuhan? Nggak ada karena Allah itu kodim tidak hadis. Yang butuh penyebab hanya yang hadis saja. Nah, seperti itu. Terus betul tadi kata Ustadz Fikri ya. Nah, jadi satu-satunya cara bagi mereka untuk mengcounter adalah mereka akan bilang bahwa ada kok sesuatu yang mungkin apa yang wujud gitu ya atau yang muncul dari ketiadaan dan gak ada penyebabnya gitu. Contohnya quantum fluctuation gitu kan. Nah, ya ada banyak cara sebenarnya untuk merespon itu ya. Pertama, ya kita bisa bilang quantum fluctuation itu kan bukan tidak ada apa-apa, itu kan ada sesuatu sebelum itu gitu ya. Dan sebenarnya lebih jauh lagi kita bisa bilang adanya apa sesuatu yang secara kuantum muncul tanpa ada sebab sebelumnya itu pun bukti bahwa pada saat itu Allah menciptakan gitu ya. Allah menciptakan itu segala sesuatu terus menerus gitu. Jadi kita bisa bisa bilang bahwa bukti keberadaan Allah itu bukan cuma Big Bang kalau gitu. Ya segala sesuatu tadi ketika ada quantum event yang seperti tidak ada penyebab tadi itu Allah menciptakan itu gitu. Jadi apa namanya itu apa namanya ya sebenarnya ada pembahasan yang lebih panjang ya soal itu mungkin next time kita bisa diskusi tapi intinya bagi saya tadi sangat sangat bisa kita merespon keberatan-keberatan mereka dan itu kenapa tadi saya curiganya itu ya tadi mereka menggunakan argumen itu karena belum mengetahui ya mungkin ya tentang argumentasi para mutakalimun dan para teolog kita gitu sehingga seolah-olah mereka bisa seolah pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan atau ada kok
yang muncul tanpa penyebab itu seolah-olah itu keberatannya apa jawaban yang valid gitu. Padahal itu pun sudah dibahas juga oleh para teolog kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu sedikit ya Ustadz Fikri, nanti mungkin lebih jauh mungkin bisa kita discuss further. Pertanyaan dari tadi Mas Syahid ya. Mas Syahid mungkin sekalian tadi juga menarik ya. Secara sosiologis kita melihat kan ada banyak kepercayaan pada Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda. Ada yang percaya mitologi Yunani gitu ya. Tuhannya seperti Zeus, bisa punya anak, bisa punya keluarga, bisa saling membunuh, ada banyak gitu ya. Atau dewa-dewa misalnya di kepercayaan Hindu dan lain sebagainya. Ya, dan memang ini keberatan yang sering disampaikan ya oleh sebagian saintis naturalis gitu ya. Mereka bilang kalian itu sebenarnya ya semua orang itu sebenarnya tuh eh, hampir ateis kok. Kalian kan juga ateis terhadap Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Nah, kami ya, para ateis beneran itu hanya selangkah lebih jauh. Karena kami juga ateis terhadap Tuhanmu. Kan gitu ya katanya ya. Nah, ya sebenarnya responnya jadi sebenarnya secara implisit dia ingin bilang bahwa adanya banyak kepercayaan itu membuktikan bahwa nggak ada yang benar kan gitu. Secara implisit. Karena kalau ada yang benar ya harusnya satu doang dong gitu. Nah, premis itu yang sebenarnya kita tidak sepakat ya. Jangankan soal Tuhan ya. Di saat ini pun yang percaya flat earth aja ada gitu kan. Tapi bukan berarti flat earth itu benar. Yang percaya anti vaksin juga ada, tapi bukan berarti anti vaksin itu benar. Nah, yang benar yang mana? Yang benar tentu saja yang memiliki bukti. Nah, jadi argumentasi yang tadi mungkin sedikit saya ceritakan itu sebenarnya sangat spesifik. Sangat spesifik membuktikan Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan yang didiskusikan oleh Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau kita ikuti ya argumennya nanti lebih panjang tadi, dia sedang mendeskripsikan ada entitas yang bersifat wajib yang tidak bermula, yang berbeda dengan makhluknya. Berbeda itu apa artinya? Dia tuh tidak tidak seperti Zeus yang apa namanya ya? Ya sebenarnya seperti manusia super kan Zeus itu kan. Nggak apa namanya? Nggak berbeda banget lah dengan manusia. Tuhan itu transcendent gitu. Transcendent. Laisa kamitslihi syai'. Dia itu bukan bukan jism gitu ya, bukan objek material yang bisa kita teliti, yang bisa menjadi bagian dari alam semesta gitu ya. Tuhan itu nggak seperti itu. Tuhan itu ada sebelum alam semesta itu ada dan dia apa namanya sebagaimana sebelumnya gitu. Jadi kalau kita melihat Zeus misalnya itu pasti bukan Tuhan karena wajibul wujud itu nggak mungkin punya apa namanya bergerak apa namanya ya punya dimensi itu kan seperti manusia super aja gitu ya bukan bukan Tuhan sebagaimana juga apa tadi spaghetti monster dan seterusnya. Jadi Tuhan yang dibuktikan oleh argumen dalilul imkan tadi ya dan dalilul hudus tadi itu adalah Tuhan yang dideskripsikan oleh Al-Qur'an, bukan bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, jadi itu kenapa meskipun ada meskipun Dajjal nanti itu bisa seperti menciptakan sesuatu gitu ya yang di luar regularitas, kita tetap meyakini Dajjal itu bukan Tuhan. Dajjal itu punya permulaan, tadinya nggak ada, kemudian jadi ada ya. Dajjal itu menjadi bagian dari alam semesta, itu jelas bukan Tuhan. Ya, Tuhan tidak seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Jadi argumen argumentasi keberadaan Tuhan itu memang sepaket dengan argumentasi sifat-sifat Tuhan. Yaitu implikasi dari argumentasi keberadaan Tuhan seperti itu. Jadi ya mungkin mungkin itu eh, jawaban singkatnya ya. Again, lagi-lagi sebenarnya banyak diskusi seru yang bisa dimunculkan dari situ, tapi mungkin untuk saat ini cukup di situ responnya. Oke. Ya. Said apa puas? Kalau tidak salah dia pertanyaannya Ampun, ampun. kenapa ke agama Allah Tuhannya Islam gitu ya? Kenapa tidak ke Tuhan yang Ya. Iya, ya tadi tadi kurang lebih udah kejawab ke Oke, Mas baik, Irfan. baik, baik. Baik, Oke. sebelum mengakhiri mungkin kita izin foto bersama terdahulu, Bapak Ibu. Mungkin yang bisa on cam, kita on cam sebentar saja, 2 menit ya. Mbak Intan sudah siap ya? Screenshot ya? Saya pakai tab. Oke, Baik. saya saya hitung mundur ya, teman-teman.
Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih. Eh, Mungkin saya satu pertanyaan sebentar ya, Stan. 1 menit aja, Stan. Karena di Tor belum dijawab ini. Jadi saya mau ke aspek aksiologisnya. Jadi di sisi etika, jadi orang Barat ini secara saintism dia suka menjustifikasi moralnya itu dari biasanya perilaku hewan ya. Itu teman-teman di ekonomi juga biasanya ada paper mengenai perilaku game teori hewan ini. Itu kan nanti juga berlaku ke kaum LGBT ya. Oh, itu ada singa melakukan tindakan LGBT sehingga itu menjadi moral. Nah, itu mungkin kepanjangan dari saintisme. Mohon tanggapannya mungkin sebentar sekilas saja, Ustaz. Terima kasih. Siap, Kang Irfan. Ya, betul. Memang sebenarnya kalau konsisten ya terhadap saintisme itu memang panjang. Meskipun tadi ada yang nggak sampai ke ujung sana gitu ya. Tapi memang panjang. Termasuk moralisme tadi. Karena mereka melihat bahwa ya segala sesuatu itu ya material saja, nature saja gitu ya. Maka ya udah morality itu ya berdasarkan apa yang menurut manusia baik gitu ya. Atau bahkan apa yang ada di alam gitu. Makanya ada ada istilah tadi ya moralisme moralisme biologis gitu ya. Oh ini di alam ada yang apa laki-laki sama laki-laki misalnya gitu ya. Berarti boleh dong gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau ekstrim ya, kalau kita mau ikuti kesimpulan itu ekstrim, ya kita bilang, oh di alam itu bunuh-bunuhan loh. Di alam itu kanibal juga ada loh. Yakin itu mau mau ke arah sana gitu kan. Jadi satu sisi seperti itu. Di sisi lain ya tadi kalau di argumentasi akidah Islam itu adalah tadi baik dan buruk itu akal saja itu tidak bisa secara definitif menyimpulkan. Karena pada dasarnya ya tadi perbuatan manusia itu in a way itu bagi akal itu ya perbuatan yang sifatnya mungkin saja. Nah, apa yang bisa menentukan baik dan buruk itu adalah pencipta kita. Jadi kalau kita kalau kalau apa namanya sesuatu yang oleh pencipta kita itu di di kita diminta mengerjakan maka itu baik. Tapi kalau kita dilarang untuk mengerjakan maka itu buruk. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Jadi memahami bahwa kita hamba, ada Tuhan yang punya otoritas tertinggi itu saya kira apa namanya kunci untuk menjawab persoalan moralitas seperti itu. Mungkin itu singkatnya Kang Irfan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Ustadz Ahmad Ataka atas diskusi yang sangat menarik ini. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu terbatas dan kita sudah masuk waktu zuhur ya di Canberra. Kami ucapkan terima kasih. Harapannya ke depan kita bisa diskusi secara hybrid ataupun offline Bapak Ibu. Kemudian juga mohon kiranya jika ada saran eh, bisa chat mungkin dari pengurus-pengurus ke sini ya. Saya ingin topik mengenai ini, eh, kemudian di kajian ke depan topiknya seperti apa itu bisa di form atau bisa private chat kepada para pengurus ranting Muhammadiyah di sini. Terima kasih, kita bisa akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi di pengajian rutin Ranting Muhammadiyah ACT pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan. Ustaz. Terima kasih Makasih banyak Pak teman-teman Irfan. semua. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.